Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semua Bapak Ibu para member SBDM ataupun non member SBDM ya dari grup Digimark atau dari grup all member SBDM. Alhamdulillah malam ini kita ketemu ya di acara SBDM Talk ya, ke-6 gitu ya. Gimana dari member SBDM yang sudah berhasil sukses akan sharing terkait success story-nya ya kan, kemudian pengalaman atau ilmu yang akan dibagikan gitu ya, gimana bisa mencapai achievement atau apa namanya pencapaian hasil sampai saat ini begitu ya. Nah, malam hari ini ada Kang Randi Fahrain, ya owner dari Takrir Archery ya, member SPD Base 26. Gimana caranya beliau bisa tembus 25 negara ya, itu jual dari alat-alat panah gitu, panahan. Oke. Sebelum kita mulai, kita doa dulu. Semoga yang kita pelajari malam ini jadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Teman-teman bisa nanti dimudahkan, dilancarkan untuk mengikutinya, mempraktekannya, bisa mendapatkan hasil yang sama dengan Kang Randi, bahkan bisa lebih besar lagi, lebih baik lagi. Ya, berdoa dimulai. Amin. Sudah selesai. Oke. Kalau gitu, kita langsung saja semuanya. Selamat menikmati, selamat menyimak, selamat belajar ya. Dan kalau ada yang penting dicatat, kalau ada yang kurang jelas silahkan diketik. Nanti begitu sesi pertanyaan kita akan coba bacakan. Oke, sekali coba diketik siap dulu teman-teman semuanya. Yang sudah siap diketik siap di kolom chat. Yuk, ketik siap dulu. Saya lihat kesiapan teman-teman. Yuk, yang sudah siap ketik siap. Yuk, ramaikan dulu ketikanya. Oke, kalau gitu langsung kepada eh Kang Randi, Coach Randi ya. Silakan untuk sharingnya saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahli Assalamualaikum. sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Coach Erwin dan teman-teman dan tim dari SBDM sudah mengizinkan saya untuk berbagi kepada teman-teman semua. Kita samakan mindset dulu ya. Jadi gimana ya, kalau dibilang coach, kayaknya saya belum jadi coach kayaknya. Kalau di dunia digital marketing, jadi masih pemula. Jadi mindsetnya gini, anggap ada tugas presentasi nih. Nah, ini Coach Erwin ini sebagai gurunya nih, guru besar kita. Wah, Masya Allah, karena banyak banget nih, partisipasinya sampai 66 orang. Gitu. Jadi kebetulan saya kebagian tugas untuk presentasi. Nah, jadi kayak gitulah intinya. Jadi nggak perlu saya panggil saya coach, panggil aja saya Akang aja nggak apa-apa. Akang, kakak juga boleh, nama langsung juga nggak ada masalah. Ini saya ingin berbagi ilmu sama teman-teman. Coach, pencetnya share screen ya Coach ya, maaf ya saya belum biasa pakai Zoom zone. Ya, ya, share screen boleh. Share screen ya? Oke, Ya, sip. Share screen di sini saya langsung ke PowerPoint ya. ya, Oke, teman-teman PowerPoint-nya kelihatan Coach, PowerPoint-nya? ya sudah muncul di Oke, so, di slideshow-nya di itu. dipencet F5 ya. Ya Seperti ini boleh. ya. Sebentar. Ah, kayak gini ya, betul ya? Tuh, sip, sip. Oke, sip. Oke, sip. Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Randi Fahrain. Ya, namanya Fahrain ya, bukan Fahrain ya. Typo sedikit nggak apa-apa. Saya asli dari Kota Bogor, teman-teman. Mungkin yang dekat boleh merapat. Tinggalnya di Katulampa. Saya alhamdulillah Takrir Acar ini punya base camp. Base camp itu di daerah Cipinang Gading, di Bogor Selatan, di BMR. Kalau memang yang dekat silakan datang di sana, ada tempat buat teman-teman latihan memanah bisa, dan juga bisa kita berbagi ya, kita sama-sama belajar lah di sini. Sebenarnya saya memang masih pengen belajar lagi sebenarnya, jujur aja terus terang saya masih pengen belajar sama Coach Erwin, tapi ya karena permintaan dari guru besar nih untuk berbagi ya, insya Allah saya akan mencoba apa yang saya punya, mencoba untuk berbagi ke teman-teman semua. Jadi Takrir Archery itu awalnya dibentuk di 2018 itu sebagai klub yang fokusnya di bidang jasa ya, jadi melatih eskul panah ke sekolah-sekolah. Kodarullah masuk ke tahun kedua yang mulai dari 2018 masuk ke 2020 ini terhantam pandemi. Jadi terhantam pandemi itu benar-benar mematikan usaha saya. Jadi di bidang jasa itu sementara off. Ada satu sekolah itu pun berjalan di luar kebijakan sekolah. Jadi karena permintaan orang tua ya,
jadi bisa berjalan gitu. Nah, terpikir pada saat itu gimana caranya untuk bertahan, dan saya belum bisa move on dari panahan itu. Akhirnya teman satu kampus, ya senior sih, itu ngajakin untuk jualan panah. Kebetulan beliau kan pengrajinnya. Saya pada saat itu kemampuannya bisa bicara, kemudian juga sering update konten sosmed gitu kan. Jadi ya konten-konten ini sih bukan konten-konten jualan ya, maksudnya konten-konten pribadi aja gitu. Nah, dari situ mulai jualan tuh di akhir November 2020, berjalan ya seperti yang tadi disampaikan, yang ditanyakan oleh Coach Erwin gitu. Masuk ke 2021 di bulan Maret itu ngerasa kok penjualannya masih belum bagus gitu. Akhirnya mencobalah untuk ekspor, dan disitulah unit baru Takrir itu terbentuk, yaitu Takrir Archery Industri. Awalnya memang berjalan sebelum industri itu saya jual dulu, jadi semacam kayak dropship. Yang penting teman-teman kalau tahu dropship atau bukan atau ya, dan reseller pasti tahu lah. Nah, jadi awalnya itu ngejualin busur teman dulu, kemudian beranjak jadi beli langsung gitu. Jadi kalau kemarin itu ibaratnya barang orang langsung dijualin, kalau sekarang itu ada barang kita beli nih, ada modalnya gitu, jadi reseller kan. Sempat memang jadi industri di tahun 2022 pertengahan, jadi punya karyawan sendiri, kemudian punya basecamp sendiri. Nah, alhamdulillah disitulah ekspornya sudah mulai berjalan, dan sekarang nambah unit lagi, insya Allah di First Reward, First Retake namanya, jadi panah di outbound juga ada paintball juga. Nitip doanya ya, mudah-mudahan bisa sama-sama berkembang insya Allah. Nah, saya kembali lagi ke bagian ekspor ya. Nah, di ekspor ini ada dua hal yang perlu kita punya, yang perlu diketahui dan memang kita itu miliki ya. Nah, pertama itu mindsetnya. Jadi gini, kalau ekspor itu buat orang yang belum pernah sama sekali pasti wah gitu kan. Wih, hebat bisa ekspor. Wah, hebat bisa dapat customer luar negeri. Wah, hebat nih bisa ngirim barang ke luar gitu. Ya, kalau buat yang sudah biasa dengan ekspor itu ya, kita itu ibaratnya gini, saya punya barang, dapat customer nih, customernya misalkan Coach Erwin gitu kan. Coach Erwin tinggalnya di Kalimantan. Nih mau Kang Randi, saya mau pesan busur satu paket, tolong kirimkan ke Kalimantan. Gitu ya, otomatis kan transaksi terjadi tuh. Saya kirim nomor rekening, Coach Erwin memberikan spesifikasi peralatan yang diinginkan. Kemudian setelah transaksi itu approve, ya deal-dealan lah ya bahasanya, kita datang ke ekspedisi, kemudian tinggal kirim. Nah, ekspor pun sama gitu, ekspor itu sama. Jadi bedanya itu kita dengan orang luar itu dengan bahasa ya. Kemudian juga kalau transaksi sama aja ya, sama-sama transfer uang, cuman medianya yang beda. Yang ketiga, kalau masalah barang itu pasti barangnya ya apa yang teman-teman jual gitu. Makanya ini tentang mindset. Jadi saya ingin menyederhanakan dan ingin membuat sesuatu itu biasa. Biasa itu bukan dalam artian meremehkan atau merendahkan, bukan. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan sesuatu, otomatis hal tersebut tuh akan jadi mudah. Jadi mindsetnya ke ekspor itu mudah, ekspor itu biasa. Mungkin bisa jadi hashtag tuh mungkin ya. Jadi biasa, mudah gitu. Atau sebaliknya mudah, biasa. Jadi kalau mindsetnya sudah tersetting seperti itu, otomatis ketika kita eh, mengirim ke luar negeri itu udah hal yang oh ya sudah gitu, itu rezekinya, kurang lebih seperti itu tentang mindsetnya. Jadi kalau berpikir seperti tinggi atau gimana enggak sebenarnya, kalau sudah terbiasa insya Allah pasti akan dapat feelnya gitu. Yang kedua itu ada tentang mental. Nah, jadi bukan cuma mindset, mentalnya udah siap loh gitu, karena ekspor itu kalau saya istilahkan, kita untung memang untung gede ya. Untungnya untung gede, kenapa? Karena pertama, barang kita yang kita posting, yang kita promosikan, yang kita jual itu harganya nggak mungkin sama ketika kita jual ke lokal gitu. Jadi ada harga lokal, ada harga internasional. Kalau saya seperti itu. Contoh saya jual busur, kalau ke dalam, maksudnya ke lokal, itu harganya 500.000. Itu udah busur, udah aksesoris, udah sama ongkir.
Saya kalau jual ke luar negeri itu nggak 500.000, saya jual 2 juta. Pertanyaannya kok bisa 2 juta sih coach? Ya karena ada harga internasional. Jadi harga itu bukan oh soalnya ngambil untuk sebesar-besarnya, enggak juga. Kenapa? Karena di situ ada resiko. Ya jadi untungnya gede, resikonya juga gede. Resikonya apa? Pertama, barangnya rusak. Nah, itu kalau misalkan rusak itu PR itu. Yang kedua, eh, itu kan kalau tadi rusak itu berarti kan berkaitan dengan garansi gitu. Nah, garansi itu kadang-kadang customer itu dia saklek orangnya. Jadi ada yang dalam artian gini, kita udah kasih tahu nih, harga barang ini sudah termasuk ongkir, garansi, aksesoris, tapi kalau mau klaim garansi itu tidak sama ongkir. Jadi kita ganti 100% barangnya. Nah, Anda cuman membayar ongkirnya aja. Nah, customer itu ada yang mindsetnya itu, gue kan udah bayar dengan harga sekian, masa gue harus bayar lagi? Itu ada customer luar negeri yang seperti itu. Jadi bisa dibilang agak saklek juga gitu. Ada beberapa tapi nggak semua. Intinya dari sekian ratus saya pernah transaksi itu, mungkin kalau dihitung dari persentase ya, persentase hanya sekitar 10% lah, 10 sampai 15% gitu. Makanya memang kita itu jualan itu penting yang namanya term and condition. Jadi syarat dan ketentuan. Nah, itu penting banget itu. Dan itu harus disampaikan di awal sebelum kita jualan. Ya misalkan kalau barang rusak, kita hanya ganti barangnya aja, ongkirnya enggak. Misalkan kayak gitu. Nah, itu kan tentang mental ya. Kemudian udah siap belum kalau teman-teman itu jualan itu tengah malam? Karena waktu di Indonesia dengan waktu di luar negeri itu beda. Di sini kita sekarang itu Zoom itu anggaplah jam 8 lah ya, saya belum nggak lihat jam di sini, jam 8. Di luar negeri itu nggak bukan jam 8 gitu. Di sini mungkin jam 8 malam, di luar jam 8 siang, jam 8 pagi ya, sorry. Ada juga yang jam 2 siang, ada juga yang jam 3 sore, ada juga yang jam 4 sore. Nah, teman-teman siap nggak kalau misalkan jualannya itu malam-malam gitu? Saya mengalami itu. Saya itu waktu itu strateginya jam 8 itu Bada Isya itu tidur, bangun jam 2, bahkan bisa sampai sholat tahajud. Jadi sholat tahajud, setelah selesai baru jualan. Setelah sholat tahajud selesai jualan, ada azan subuh, sholat subuh. Nah itu kan nggak semua orang bisa melakukan itu. Kadang-kadang kalau udah tahu waktunya, kalau memang kita udah jago ya di digital marketing, itu udah punya time-time tertentu tuh. Tapi kalau bisa saya simpulkan, intinya di luar negeri itu waktunya berbeda. Otomatis kita harus mengikuti jamnya juga. Dan kita harus tahu habitnya. Harus tahu kebiasaan orang itu, dia itu buka Facebook tuh jam berapa. Gitu. Kalau orang, anggaplah saya contoh ambil sampel US ya, Amerika. Amerika, kalau misalkan saya mau posting, itu waktu prime time-nya, waktu utamanya itu sekitar jam 1 sampai jam 2 itu prime time-nya. Kalau misalkan saya mulai posting, mulai melayani chattingannya itu bisa dari jam 3 sampai jam 5 subuh. Masuk ke jam 6 pagi, masuk jam 7 pagi itu udah waktu malam di sana. Mereka kadang-kadang udah tidur gitu. Nah, itu teman-teman udah siap apa belum tuh? Sama ada lagi yang harus disiapkan mentalnya itu adalah bahasa. Ya, sekarang zaman udah canggih. Saya setuju. Udah ada Google Translate. Tapi kadang-kadang orang itu ada yang ingin melihat langsung dalam tanda kutip video call. Nah, kalau teman-teman ada kesulitan bahasa, nah itu yang gimana caranya harus cari solusi. Kalau teman-teman memang pintar bahasa Inggris, alhamdulillah gitu. Kalau misalkan nggak pintar, teman-teman bisa cari cara lain. Ya cari cara lain, misalkan contoh, saya pernah nemu customer orang UK, orang Inggris, alhamdulillah orangnya Islam gitu kan. Jam 3 subuh tuh beres tahajud kan, jam 3 subuh itu WA gitu kan, assalamualaikum brother, I just show the link of your posting ya. Jadi intinya gini, dia udah melihat postingan saya, dia tertarik dengan khusus saya gitu kan, dia tanya harga, dan dia itu bertanya, Anda itu seorang penipu atau bukan, bisa nggak Anda tunjukin ke saya? Pada saat itu saya memang waktu itu masih kaku bahasa Inggrisnya karena belum terbiasa. Saya simpel aja, ya udah, ketika pengrajin saya lagi kerja, saya videoin aja. Terus saya lagi ngetes khusus, saya videoin. Gitu. Nggak lama setelah subuh, habis sholat subuh tuh itu ngerasain banget. Ya, sholat subuh di masjid langsung transfer.
gitu. Jadi punya beberapa cara gitu. Memang nggak, kalau misalkan yang sudah jago sih enak ya udah video call selesai gitu. Nama orang Tapi buat orang-orang yang belum mahir ya itu bisa jadi salah satu solusi gitu. Atau kalau misalkan memang sudah punya review ulasan-ulasan itu juga bisa ditunjukkan gitu. Nah, itu bagian dari mental, udah siap apa belum gitu. Jadi pertama tadi tentang waktu, kemudian tentang harga, ya resikonya barangnya hilang, barangnya rusak. Alhamdulillah selama saya ekspor dari 2021 sampai terakhir 2023 Desember itu nggak pernah barangnya hilang. Nanti insya Allah saya kasih tahu juga cara-caranya gimana supaya memang barang yang kita kirim itu tidak hilang ya. Alhamdulillah. Itu sih memang lebih kepada ekspedisi, tapi kita juga kan sebagai penjual juga harus mengawal kalau misalkan barang belum tiba di customer gitu. Oke, next. Setelah mindset dan mental, sebenarnya satu lagi ada nekat. Cuman nggak semua orang itu bisa nekat gitu. Jadi saya kurang merekomendasikan, tapi bukan berarti saya melarang, nggak. Kalau memang teman-teman ada rasa nekat, oh, coba-coba, coba dulu, bismillah dulu lah gitu. Belajar dulu ya silakan aja, nggak ada masalah. Oke, kemudian ada hal-hal yang perlu teman-teman ketahui sebelum teman-teman memulai ekspor. Ini ada 3 hal, ini versinya saya ya. Pastikan yang pertama barang yang dijual itu bisa diekspor. Saya pernah dapat customer orang Mesir. Mesir itu ternyata ketika saya dapat, alhamdulillah waktu itu sempat ikut seminar di kedinasan di Kota Bogor. Dapat seminar, kebetulan itu orang Mesir. Saya dapat nomornya Kedutaan Besar Republik Indonesia pada saat itu. Ya bagian bidang apa gitu ya. Saya tanya kan ke beliau gitu, Pak, ini kira-kira kalau ngirim busur ke sana aman nggak Pak? Gitu. Dijawab, ternyata Mesir itu negaranya seperti negara Korea Utara. Jadi bukan komunis ya, tapi negaranya tertutup gitu. Jadi jangankan kirim busur, kirim drone, tahu drone ya mungkin ya teman-teman ya, kirim drone kamera itu dicurigai gitu. Apalagi saya ngirim busur sama anak panah. Dan saya punya senior juga itu ada orang Mesir itu japri langsung ke senior saya di panahan. Jadi dia itu ingin belajar panahan tradisional ya, karena kan sunnah Nabi gitu kan, pengen sesuai dengan apa yang diajarkan oleh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi ingin tekniknya, busurnya segala macam itu karena nggak bisa ngirim, sampai senior saya itu sampai ngajarin dan ngasih tahu juga. Jadi nggak beli barangnya, tapi dia belinya itu mentahan. Kalau mentah itu insya Allah masih aman. Misalkan kalau busur itu kan dia ada fiberglass, ada kayunya, ada benangnya. Nah kalau belinya terpisah itu bisa. Kalau misalkan belinya dalam keadaan utuh itu nggak bisa. Nah itu pastikan barang yang dijual itu bisa diekspor apa enggak. Dan kita itu harus melek dengan kebijakan masing-masing ya, kebijakan Indonesia, kebijakan luar negeri juga. Bisa jadi di Indonesia diizinkan, dipersilakan, kayak saya tuh busur panah gitu. Tapi ketika saya kirim ke Mesir ternyata bermasalah, dan ternyata di Timur Tengah itu kalau dari busur panah itu ada yang lolos, ada yang enggak gitu. Makanya saya rezekinya tuh dapatnya itu lebih sering ke Eropa, ke Amerika gitu. Kalau di Asia ya ke Thailand, ke Malaysia, gitu, ke Jepang, terakhir ke Korea Selatan tuh saya kirim gitu. Karena memang busur itu bisa dikirim ke sana gitu. Nah pastikan kita itu jualan itu barang kita tuh dilarang apa enggak sih gitu. Kalau misalkan barang kita aja nggak bisa diekspor ya gimana mau ekspor gitu. Jadi itu juga kita harus melek ya. Yang kedua, mengetahui harga jual di pasar internasional itu juga penting. Makanya kenapa tadi saya bilang saya jual di lokal 500.000, kalau jual di luar negeri itu 2 juta. Karena saya riset. Jadi ada harga yang memang itu sudah tertera ya di pasar internasional. Ada juga memang yang kita harus riset. Kalau saya pada saat itu mencari beberapa supplier di luar negeri. Jadi saya ngambil 9 sampel di situ, 9 sampel, dan saya bandingkan tuh harga-harganya gitu. Oh, di sini jualnya sekian, di sini jualnya sekian, di sini jualnya sekian. Ini pakai metode saya, mungkin bisa salah teman-teman ya, kalau memang mau koreksi nanti silakan. Kalau saya itu ngambil nilai rata-rata kan di jumlah tuh. Dari 9 sampel harganya dibagi 9. Nah, itu di situ saya dapat harganya. Dan dicocokin juga tuh dengan ongkirnya. Kan yang paling PR itu kalau ekspor itu sebenarnya ongkir. Kalau buat saya pribadi ya, karena ongkir itu mahal gitu. Ya kalau yang belum biasa ke luar negeri, dengar ongkir 500.000 pasti kaget gitu. Nah, sedangkan saya kirim busur itu ongkirnya segitu harganya, bahkan lebih. Dulu itu sampai apa ya, ongkirnya itu sampai 1 juta ke atas
pernah dapat customer dari New Zealand karena memang pesanannya banyak ya. Dia pesen sampai 7 busur, 7 lusin anak panah sama aksesoris segala macam. Itu ongkirnya sampai 3 juta. Saking gedenya gitu kan, itu ongkirnya doang itu udah 3 juta, itu gimana harga barangnya gitu. Nah itu, jadi kita harus tahu ya, kalau mau gampangnya sebenarnya tinggal riset aja, riset harga dari kompetitor. Terus coach gimana kalau misalkan kita ini barangnya nggak ada yang jual di luar negeri? Apa misalkan contoh apapun ya, kesenian atau kerajinan apa yang ini tuh memang asli Indonesia. Simpelnya kalau misalkan versi saya itu teman-teman bisa menentukan harga sendiri. Jadi teman-teman hitung aja ongkirnya berapa. Ya gimana cara hitung ongkir nanti saya tunjukin insya Allah. Karena ada beberapa ekspedisi yang akan saya rekomendasikan ke teman-teman semua. Gitu. Tinggal dihitung di ongkirnya berapa, bikin rata-rata. Misalkan, oh ada yang 500.000 ongkirnya, ada yang 700.000, ada 800.000, ada yang 1 juta, ya ambil aja yang 1 juta misalkan. Karena kan mahal, berarti kelebihan ongkirnya bisa untuk yang lain, bisa untuk packing, bisa untuk ngantar ke ekspedisi, bisa untuk operasional di jalan, makan, segala macam gitu. Dan juga dengan harga barangnya itu kalau saya sih biasanya di markup. Ya kalau ke luar negeri itu di markup karena pertama kita itu mengantisipasi dengan garansi sebenarnya. Jadi belum apa ibaratnya garansi belum habis, rusak kan tetap harus diganti ya. Nah di situ jadi salah satu alasan lain kenapa harganya dinaikin ya untuk garansi juga gitu. Sama pas respon 24 jam ya, tadi itu bagian dari mental tuh. Jadi apalagi ke luar negeri ya, maksudnya ke luar negeri itu saya pernah tuh bangun jam 4 jam 4 apa ya menjelang subuh lah pokoknya. Customer tuh ya ada yang jam 12, ada yang jam 1, jam setengah 2. Syukur-syukur orangnya respon. Ya kalau misalkan ternyata nggak respon kan sayang ya gitu. Kadang customer luar negeri juga lucu-lucu gitu. Jadi ada yang memang dia sengaja ngeklik itu cuma penasaran doang gitu ya. Ngeklik itu kan, gue mau beli busur lu dong. Misalkan. Uh, tapinya pas saya respon, maaf ya, saya baru bangun, ada yang bisa dibantu nih, harganya sekian sekian sekian, hilang udah. Tapinya diri tapi hilang gitu. Tapi kalau misalkan kita pas respon itu langsung dijawab pada saat itu juga. Memang ya namanya rezeki ya, kalau memang itu jadi rezeki kan segimanapun kita menghindar ya pasti akan dapat juga gitu. Nah, ada juga memang customer yang memang rela nunggu gitu. Jadi dia WA saya jam 11 malam, saya baru balas jam 4 tuh masih respon gitu, dan alhamdulillah terjadi transaksi itu kan di jam 6 jam 7 gitu. Jadi ibaratnya malamnya jualan gitu, kalau pagi jualannya ke lokal, pagi ke siang atau ke sore gitu ya. Jadi malam ke luar negeri, kalau pagi ke siangnya itu ke lokal, kayak gitu pas respon maksudnya. Nggak harus 24 jam sih, cuma maksudnya teman-teman kalau untuk di awal apalagi organik ya mau nggak mau harus riset dan memang harus tahu nih customer behaviornya itu seperti apa, habitat sih bukan habitat ya, maksudnya perilakunya dan kebiasaannya itu seperti apa, itu kita harus tahu ya. Kalau memang udah sering nanti insya Allah bakal tahu sendiri tuh, jadi kita nggak perlu 24 jam. Oh kalau misalkan saya mau jualan ke Eropa nih, anggap ke Spanyol. Spanyol itu dia aktifnya jam 10 malam, ya udah jam 10 malam tuh standby gitu. Jam 10 malam standby, misalkan kita kasih waktu sampai jam 12 malam, ya udah. Berarti di luar jam 12 malam bisa tinggalin, bisa istirahat gitu. Tinggal nunggu respon aja, nah seperti itu. Jadi sebenarnya yang saya maksud pas respon 24 jam itu untuk orang-orang yang memang belum dapat ya jam-jam kapan dia posting. Gitu. Kalau yang sudah terbiasa, kita bisa tahu, jadi nggak perlu harus 24 jam ya, bisa tahu waktunya, tinggal posting selesai, tinggal nunggu selesai juga gitu. Nanti besoknya itu tinggal diproses barangnya gitu. Oke, kemudian mencari pelanggan. Nah, kalau saya karena mainnya di Facebook, saya bermain di grup sebenarnya. Ada grup, ada marketplace, ada Google Trend. Yang paling ngaruh itu buat saya sebagai penjual panahan itu di sini di Facebook Group sebenarnya. Ini saya coba liatin ya, maksudnya di Google ya. Izinnya saya buka Google, buka sorry. Ini ada ini. Maaf ya teman-teman ya, bentar ya. Selain ini
Di stop share aja dulu, Kang. Caranya coach ke sampingnya. Saja apa namanya, diklik tab-nya aja langsung. Tab Google Trend mana? Tab Google Trend aja langsung klik. Oke, sebentar coach. Siap, siap, siap. Maklum saya nggak biasa beginian, jadi agak susah. Nah, langsung aja Google Trend-nya mana? Tab Google Trend. Uh, oh Klik gitu tuh. di Google Trend ya. Nah, itu ya Di udah sini kan ada ya tab. coach ya. Hah? Mana tab Google Trend-nya aja langsung klik Google Trend. Google Trend. Oke. Sebenarnya saya udah nyiapin ini sih, tadi udah nyiapin ininya apa? Itu ada tab. Ya. Tabnya udah ada Ini Facebook. Facebook kan nggak coach? Ada Facebook di sini. Nah, itu ada tab Facebook, tab Google Trend, tab YouTube tuh. Udah muncul. Betul. Ini di atasnya nih agak kehalangan sama zoom-nya ini. Jadi saya Oh, ngetik zoomnya, nggak bisa ini. zoomnya ditempel aja. Zoomnya di apa namanya, Ya, klik yang kanan ditempel. terus di. Oh ya, siap clear. Afwan, maaf, Afwan. Kelihatan coach ini ada Facebook saya. Sudah. Oke, sudah. Oke, Facebook. Kalau saya pakai Facebook Group, teman-teman, saya lanjut ya, mohon maaf ya tadi kenalan. Nah, saya itu caranya itu nyari langsung. Nah, ini ada contohnya nih. Tuh, kelihatan ya. WTB itu maksudnya want to boy, English longbow, sekian. Nah, jadi kalau saya itu pada saat itu ya waktu pas modal nekat itu iseng ngetik archery gitu. Ya, tinggal buka di sini langsung ke grupnya nih. Tuh, ada archery, kemudian ada Indonesian Archery, musim archery ya tinggal cari aja kalau misalkan mau nembaknya ke apa? Ke luar negeri, misalkan anggaplah archery USA. Biasanya kalau misalkan dia ada grupnya. Nah, ini kayak mounted nih USA Flag Archery, Georgia Archery Trader, Archery Local, dan kita cari grup itu yang memang grupnya itu diusahakan ya, itu memang grup jual beli. Kalau grupnya bukan jual beli gimana coach, yang nggak ada masalah. Bedanya kan memang kalau misalkan grupnya jual beli kan itu nanti nyambungnya dengan marketplace. Jadi ketika kita posting itu nanti marketplace itu yang ini ya, marketplace ini kan anggaplah yang archery ini. Nah, ini kan dia grup biasa nih. Nah, grup biasa. Nah, oke. Nah, ini kan modelnya grup biasa ya. Nah, kalau misalkan yang grup jual beli itu misalkan apa ya, archery boy. Nah, boy sell trade. Nah, kayak gini misalkan. Nah, tuh. Nah, carinya memang yang seperti ini nih kalau mau cepat. Sorry, ini masih grup biasa ya. Dianya biasanya postingannya itu ada bukan white something, tapi posisinya itu langsung what do you sell gitu. Saya coba sambil cari ya teman-teman ya. Oke, Atan. Nah, ini juga bisa nih marketplace. Jadi gini, ada yang memang grup dia umum, yang memang kita grup biasa, ada juga memang yang grup jual beli, ada yang umum itu, tapi memang dia khusus jual beli nih, model kayak gini. Ini orang Indonesia juga ada tuh. Nah, orang Indonesia juga posting. Nah, ini kekuatannya dari sini nih kalau saya jualan nih pada saat itu. Kenapa? Pertanyaannya gini, kenapa kok Kang Randi nggak pakai Facebook berbayar, Facebook Ads gitu? Saya waktu itu belajar ke apa ke Coach Arwin, dan memang itu yang dari beberapa pertemuan itu yang saya incer. Ternyata ketika saya coba kodarullah ternyata nggak bisa. Jadi panahan itu termasuk benda yang dilarang di Facebook. Dan gara-gara saya sering posting di marketplace ini ya. Nah, marketplace ini itu saya sampai di banned, sempat di banned. Jadi saya nggak bisa ngeposting ini. Teman-teman bisa lihat ya kalau saya posting di sini di saya quiver gitu. Tapi nggak pernah menunjukkan kata-kata ada panahannya, ada archery-nya. Karena memang kalau misalkan saya posting di sini itu nggak bisa ada kata-kata archery di sini. Tuh Meteora, get some ini nggak ada kata-kata bow, nggak ada kata-kata archer, arrow. Karena memang yang saya jual itu memang termasuk terlarang. Makanya kalau ditanya kenapa nggak pakai apa nggak dipakai ads ya karena memang nggak bisa. Tapi mungkin akan beda cerita kalau misalkan saya coba di Google ya, Google My Business. Kalau Google My Business kan dia umum gitu. Model-model seperti ini kan saya nggak pernah tuh. Bahkan sampai gambarnya pun apa saya di sini pakai logo, kan ada logo pisan, ada logo takrir. Jadi kalau misalkan saya posting telanjang seperti ini busur doang, itu juga bakal di banned. Itu juga ngaruh gitu. Jadi pertama dari kata-kata ngaruh, yang kedua dari gambar juga ngaruh. Bahkan saya kalau buat posting itu sampai ngedit dulu di Canva gitu. Jadi udah mah postingnya dibikin riweuh harus bikin Canva dulu, diedit dulu seperti ini.
gitu. Pertanyaannya kok ini enggak ya? Kalau yang quiver ini enggak ya? Ini kan karena aksesoris dan anak panahnya kan nggak kelihatan di sini, ya nggak kelihatan tuh, hanya batangnya doang gitu. Tapi kalau di sini kelihatan ada tajamnya, ya ada mata panahnya, ada bulu anak panahnya, itu langsung banned itu nggak bisa gitu. Makanya saya yang ini sih bisa diposting yang gitu. Jadi bersyukurlah kepada teman-teman semua yang jualan, tapi memang jualannya itu tidak dilarang oleh Facebook. Saran saya teman-teman ikut pelatihannya Coach Erwin, ya terutama yang berbayar, ya yang berbayar yang Facebook, maksudnya berbayar itu yang menggunakan platform berbayar, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, Google My Business Ads, karena bisa gitu. Dan kalau misalkan yang organik ini kan bukan sekedar dari gambar yang ngaruh, tapi ngaruh juga dari hashtag. Saya udah dikunci, nggak bisa pakai hashtag. Kecuali kalau saya posting biasa ya, bukan posting jualan. Itu kalau posting biasa sih insya Allah bisa. Tapi kalau misalkan postingnya jualan ya, apalagi berhubungan sama marketplace ini, udah pasti nggak bisa itu. Jadi terkuncinya di situ sebenarnya, sangat disayangkan gitu ya. Maksudnya ini olahraga, tapi Facebook itu algoritmanya masih menganggap bahwa itu tuh senjata tajam gitu, atau senjata api, disamakan dengan pistol, disamakan dengan airsoft gun. Oh, itu ujian saya sebenarnya. Makanya saya berfokus di organik itu diuntungkan sebenarnya dengan grup-grup tadi gitu yang tadi saya tunjukkan di sini ya. Ini kan banyak banget tuh grupnya nih. Tuh sampai 130, Masya Allah. Ya, ini yang saya join. Belum lagi ada yang saya di banned. Jadi gini, ada juga memang gini, teman-teman kan tadi saya sempat singgung ya customer behavior ya. Jadi kita juga ketika posting ke luar negeri, kita juga harus tahu aturannya di sana itu seperti apa gitu. Jadi di mana bumi, apa ya istilahnya tuh, bumi dipijak ya, saya lupa nama istilahnya, tapi intinya gini, ketika kita mengunjungi suatu tempat itu kita harus tahu tata keramanya seperti apa, adabnya harus tahu seperti apa. Nah, di luar negeri saya itu pada saat itu karena modal nekat nggak tahu adab, jadi posting itu sehari itu 3 kali 4 kali gitu. Kebayang ya, orang pasti ngelihat takrir lagi ya, dia ditegur lah otomatis kan. Saya sampai di kick sama grup itu, sampai bahkan ditegur, awal ditegur kan, ya udah saya nurut gitu. Nggak lama posting lagi dapat teguran 2 kali lagi gitu. Saya udah mengurangi itu intensitasnya. Posting lagi ternyata di banner. Pas saya lihat dia itu tipikal grup yang postingnya itu cuma bisa atau cuma boleh seminggu sekali. Saya awalnya sehari 5 kali posting, dikurangin sehari 2 kali, ditegur juga oke lah, sehari sekali, masih di banned karena memang hari ini posting besok posting lagi gitu. Nah, ada beberapa grup itu yang dia itu merasa terganggu, jadi otomatis dia lapor ke adminnya dan adminnya melihat oh ya ini spam nih tipikalnya, nah otomatis di kick. Nah itu juga harus diketahui tuh, jangan sampai di grup itu teman-teman asal posting dan ya nanti berakhirnya kayak saya gitu kan, di banned gitu. Nah itu juga harus tahu, bisa lihat nanti di situ juga kita bisa tahu tuh jam-jam kapan orang-orang posting, dilihat aja yang like-nya terbanyak, ya yang like-nya terbanyak, kemudian yang komennya terbanyak. Nah ini misalkan contoh nih, ini kan like-nya banyak nih 104 ya contohnya, kita lihat aja dia ke postingnya kapan. 15 Januari at 0123, berarti postingnya setengah 2 nih. Ini namanya Murad nih orang Turki nih teman-teman. Lagi kita lihat lagi, misalkan ini Hayden Fu. Tuh, 77 postingnya jam berapa dia? 2 hari yang lalu, oh nggak ada dia. Oke, dari sini kita bisa lihat nih 1 hari yang lalu. Oh ada detailnya ya. Nah, kalau ini dia jam 1 nih. Sambil ini juga bisa sambil riset-riset di sini nih. Bisa tahu ini kan orang Indonesia nih. Orang Indonesia wajar dia postingnya jam setengah 4 gitu. Kelihatan. No, jam 4 subuh kan postingnya. Nah, kita bisa tahu customer behavior-nya dari situ. Berarti kalau mau posting di grup ini berarti jam-jam sekian. Ini Brian Glota ini termasuk customer saya dan dia review saya di YouTube. Postingnya jam segini, jam 9 gitu. Nah, bisa dilihat dari situ. Kalau misalkan mau tahu oh kapan waktunya saya harus posting gitu. Dan ini di salah satunya Facebook group. Teman-teman bisa langsung praktek, silakan sambil saya menjelaskan materi, teman-teman mau coba praktek silakan. Misalkan kerajinan apa? Kerajinan kayu, silakan dicari Craftsman Woods misalkan gitu, cari di situ. Atau mungkin misalkan jual meja gitu, jual meja kursi dari kayu ya bisa coba juga. Atau misalkan secara umum boleh nggak apa-apa, misalkan Qatar gitu kan, Qatar buy and sell. Grup umum seperti juga nggak ada masalah sebenarnya.
Gitu. Ini kebetulan karena saya didominasi sama panahan, jadi dikit-dikit panahan terus. Nah, ini termasuk yang grup jual beli. Nah, ini nih sell something. Nah, ini yang saya maksud nih. Gitu. Dan didukung oleh Google Trend. Oleh Google Trend. Jadi saya kadang-kadang suka lihat ke Google Trend juga. Ini Coach Erwin kelihatan ya Google Trend ya? Kelihatan kok. Muncul. Teman-teman kelihatan ya? Oke, sip. Nah, kalau saya pakai cara organik itu melalui Google Trend. Jadi panahan, itu saya ketikkan. Bisa pakai archery. Saya menyesuaikan dengan bahasa di sini sih. Kalau di sini bahasa bilangnya archery, ya udah berarti archery. Nah, kalau saya melalui naturalnya di sini natural sih. Baik organiknya tuh begini. Nah, ini kan di sini kan tulisannya Indonesia ya, tinggal kita ganti aja. Jadi worldwide, berarti dunia kan. Nah, kalau saya biasanya nggak pakai pas day, pas hour, pas 4 hour, tapi saya pakai 7 hari. Jadi cari selama jenjang waktunya 7 hari. Kenapa saya nggak pakai yang 4 jam atau 1 jam atau 1 hari, itu terlalu dekat waktunya. Jadi kurang akurat, versi saya kurang akurat gitu. Saya tinggal cari di sini kan. Nah, United States kan, dia banyaknya di US nih, berarti saya jualan panahan nih. Fokus utama saya, pertama United States, US, kedua Australia, ketiga New Zealand atau Selandia Baru, 4 Malaysia, 5 Australia. Anggaplah misalkan saya udah posting ke 3 ini ya, 3 tempat ini. Saya mau posting ke Malaysia, tinggal diklik. Gitu. Nah, tinggal dilihat di mana. Oh, di Putrajaya. Putrajaya ini belum bisa diklik lagi. Gitu. Nah, di sini nih Putrajaya. Gitu. Nah, nanti postingnya di sini itu berarti di marketplace teman-teman bisa posting nanti ke arahnya ke Putrajaya berarti. Nah, kalau ini entah kenapa ini aneh ya buat saya doang ya. Kalau saya posting di HP itu saya nggak bisa posting, entah kenapa. Jadi ketika saya misalkan tulis Malaysia itu tuh nggak bisa. Jadi saya harus manual postingnya. Tapi kalau saya buka di laptop itu bisa, bahkan sampai kemanapun ya itu bisa. Nih termasuk misalkan saya ambil di sini saya Twitter ya. Weavernya saya ini di Spital di AU nih, apa saya lupa nih postingnya di mana ini. Nah, nanti bisa ditembaknya di sini sebenarnya nih. Nah, ini kan gini ya. Nah, tinggal tembak di nanti. Nah, di sini link sini Austria. Gitu, tinggal tulis misalkan Putrajaya gitu kan. Putrajaya. Nah, kayak gitu. Ada kan? Gitu. Tapi kalau saya di HP itu entah kenapa nggak bisa. Gitu. Tapi kalau teman-teman mungkin di HP bisa seperti itu ya silahkan. Mangga aja gitu. Karena kalau di HP kan lebih apa ya, lebih mudah ya. Kalau laptop itu kan dia harus buka ini dulu, buka itu dulu gitu. Oke, itu ya. Oke, saya balik lagi ke slide. Nah, balik lagi ke slide, masuk lagi. Kemudian saya di sini bahas tentang oke, pembayaran. Nah, ini pembayaran penting banget ini. Ini yang paling krusial kayaknya ya. Kalau saya merekomendasikan ke teman-teman semua itu menggunakan 3 instrumen ini. Ya, pertama ada PayPal. Maaf, bentar saya atur dulu. PayPal, yang kedua Western Union, yang ketiga bank transfer. Dari 25 negara yang saya transfer itu maksudnya transaksi ya. Kalau hitung persentase itu hampir 80% semuanya menggunakan PayPal. Ya. Kenapa sih orang luar itu dia itu senang banget sama PayPal? Pertama, PayPal itu sama seperti kayak teman-teman menggunakan M-Banking. M-Banking Mandiri, BNI, BCA, Bukopin, dan lain sebagainya. Uang itu tinggal transfer. Itu nilai plusnya. Memang buat customer itu nilai plusnya ketika kita tentukan harganya berapa, tentu kita pakainya harga dolar ya. Teman-teman kalau misalkan menghargai barang di harga di pasar internasional itu harus pakai harga dolar ya, karena itu harga yang menjadi pacuan dari acuan teman-teman menjual sebuah barang, dan orang tuh pakai itu. Jarang pakai pound sterling, jarang pakai bahkan mata uangnya sendiri gitu. Randi, punten, itunya Rata-rata belum di dolar itu kan? semua. Randi, Ya, itunya ya. slide-nya belum dimunculkan, belum berubah slide Oh, oh sorry sorry sorry. Sorry. screen-nya, share-nya Di ini ya. PowerPoint lagi, ganti Oke lagi. oke. Oke, sip. Oke. Udah kelihatan, Coach? Belum, belum ke PPT lagi, share screen lagi, Belum. pilih yang PowerPoint. Oke, siap. Oke. Yang ini kan? Nah, share screen, Ini? pilih yang PPT lagi. Oke, sudah kelihatan? Ya. Kelihatan? Masih Sudah tampilan kelihatan? Facebook Oh, masih tampilan besok. Oke, siap. Oke, saya. Oh atau iya, stop, masih stop tampilan. Oh dulu, iya. Sorry, stop sorry. sharing.
stop dulu aja. Oke, sudah? Nah, sip. Oke. Oke, sudah. Oke, ya, lanjut, Oke, siap. ini pengiriman. Sorry. Nah, ini PayPal ya. Sorry ya. Tadi saya ulang lagi ya. Pembayaran itu ada 3. Pertama ada PayPal, ada Western Union, ada bank transfer. Masing-masing punya keuntungan, masing-masing punya kerugian juga. Oke, saya bahas tentang PayPal dulu. Saya ulangi. Kenapa customer luar itu dia lebih sering menggunakan PayPal? Karena buat mereka itu PayPal itu layaknya m-banking di kita. Teman-teman pakai Mandiri, pakai BNI, pakai BCA, Bukopin dan lain sebagainya. Jadi tinggal transfer aja gitu. Diuntungkannya sebenarnya seperti itu dan gunakan mata uang dolar. Termasuk PayPal itu pasti pakai mata uang dolar. Dolarnya dolar US ya. Jadi kalau teman-teman menghargai barang itu misalkan 1 juta ya teman-teman silakan cari exchange rate-nya dari Indonesia ke US itu kira-kira berapa. Memang exchange rate itu sifatnya nggak baku, jadi berubah-ubah. Hari ini $1 14.000, besok bisa jadi 14.500, bisa jadi 15.000. Tapi kita misalkan ambil tertingginya aja, anggaplah misalkan dolarnya pada saat itu 14.000, ya kita lebihin dikit nggak apa-apa lah 14.500 karena kan kita nggak tahu ya kadang-kadang terjadi inflasi atau deflasi gitu. Setahu saya terakhir itu saya cek ke Jepang kemarin itu $1 itu 15.000 sekian gitu. Nah, teman-teman ketika mengexchange rate, ya misalkan harganya 1 juta, terus teman-teman ke dolarin, anggaplah misalkan 102, sekian dolar. Nah, teman-teman bikin angka baku di situ, jangan 102, jadiin aja 105, jadiin aja misalkan 110. Nah, saya akan bahas kekurangannya. PayPal itu kekurangannya adalah teman-teman kalau untuk pengguna baru, dia itu akan menahan uang kalian. Misalkan gini, terjadi transaksi antara saya dan Coach Erwin. Coach Erwin transfer ke saya $200. Ya, di situ ada dua pilihan. Pilihan pertama itu adalah good and service, produk dan jasa. Yang kedua adalah friend or family, ya teman atau keluarga. Itu beda kebijakannya. Orang luar, ya anggaplah Coach Erwin itu nggak kenal sama saya lah, gitu. Pasti akan memilih good and service karena untuk keamanan. Nah, kita terima uangnya, itu ditahan. Ditahannya sampai kapan? Kalau untuk pengguna pertama terakhir itu saya pernah sampai 1 bulan ketahan, 1 sampai 2 bulan. Gitu. Itu kan jadi masalah baru ya. Jadi masalah baru. Ada solusinya? Ada solusinya. Yang pertama adalah kalau saya itu suka nego dengan customernya, bro atau Kang atau Coach Erwin misalkan, maaf nih saya PayPal-nya baru, jadi uang yang ditransfer oleh Coach itu ditahan sama PayPal. Bisa tolong nggak Coach, misalkan ketika barang saya sudah kirim, Coach tolong konfirmasi bahwa barang tersebut itu sudah dikirim ya dan sudah diterima. Itu bisa. Saya pernah punya pengalaman dulu itu uang itu ketahan sampai nominalnya itu di atas 10 juta. Ya kebayang ya di atas 10 juta deg-degannya gimana gitu kan. Barangnya udah jadi, udah tinggal kirim gitu kan, tapi uangnya belum bisa dicairkan. Akhirnya saya negosiasi dengan customer dan memang saya di situ jujur, memang sudah ngirim, ini ada bukti resinya juga, ada bukti pengirimannya, ada tracking number ya kalau bahasa di luar negeri. Kalau di kita kan resi ya, nomor resi gitu kan, nomor resi. Nah kalau misalnya di luar negeri itu tracking number, nah nanti dia upload ke PayPal-nya dia, nah langsung dicairkan. Itu salah satu solusinya gitu. Dan kalau misalkan transaksi kita sudah lebih dari 5, anggaplah sudah 6 sampai 7, nah uang itu bisa diterima. Itu doang sih PayPal itu yang ribetnya. Yang kedua, PayPal itu terkenal suka motongin uang orang. Ini jadi gini, misalkan saya dengan Coach Erwin transaksi $200. Coach Erwin transfer ke saya $200, saya terima nggak $200? $190, kadang-kadang 185, dan PayPal itu entah kenapa seneng banget motong uang itu sesuka hati gitu. Saya bahkan sama teman saya itu sampai riset gitu, ini PayPal nih kalau misalkan transfernya di atas $100 potongnya berapa persen sih sampai segitunya ya. Jadi ya saya itu biasanya kalau customer itu suka ngelebihin harga. Jadi misalkan transaksinya harganya, kalau saya pakai dolar ya, $200 lah paling tinggi. $200 itu saya tulis $200 plus 10. Jadi $200-nya itu harga barang, ongkir dan segala macam. $10-nya itu untuk biaya admin. Karena PayPal ini dia pasti akan memotong gitu. Jadi ketika dipotong itu nggak terlalu rugi-rugi banget lah gitu. Saya dulu pengalaman itu soalnya $200 dipotong jadi $180.
Kalau dolarnya saat itu 14.000 berarti udah dipotong 280.000 tuh. Kebayang ya? Zaman sekarang 280.000 itu ya bisa buat beli apa gitu kan ibaratnya. Ya buat dapur pun masih kembalian mungkin ya 280.000 itu kebayang lah pokoknya gitu. Nah setelah uang diterima otomatis kan kita kan pasti akan mengkoneksikan PayPal itu dengan bank gitu ya, Bank Mandiri kah, Bank Syariah Indonesia kah, apapun itu intinya PayPal itu bekerja sama. Jadi bank-bank swasta maupun bank-bank mandiri itu dia bisa untuk eh, menerima uang ya dari PayPal. Nah, ketika teman-teman mentransfer PayPal withdraw di situ banyak mencairkan, berarti mencairkan dari PayPal ke bank teman-teman itu pun dipotong lagi. Nah, bedanya kalau yang dari PayPal ke bank kita itu memang potongannya baku 16.000 seingat saya 16.500 atau 16.000 gitu. Ya, itu udah baku tuh. Jadi dipotong dua kali. Pertama dipotong ketika transaksi, yang kedua dipotong lagi ketika mau dicairkan ke bank. Dan dicairkan ke bank itu kalau misalkan teman-teman transaksinya hari Sabtu dan Minggu, itu hari liburnya PayPal ya namanya orang kerja gitu kan, otomatis ya terhambat, kena delay. Bisa jadi diterimanya di hari Senin, paling lambat itu di hari Rabu. Saya pernah paling cepat itu nerima satu hari. Jadi transaksi hari ini, malam ini ya, misalkan jam 9, diterimanya jam 9 malam besok gitu. Jadi menyesuaikan dengan waktu kerjanya PayPal juga. Ya kalau di kitanya pagi ya di sana malam ya tutup PayPal-nya gitu. Jadi yang pengalaman saya seperti itu. Memang mudah aksesnya, customer juga cepat transfernya, tapi kita menerima resiko di situ. Pertama ya, kalau transaksinya belum lima, teman-teman kena apa ya, money on hold namanya. Uangnya ditahan dulu, bisa sampai berbulan-bulan gitu. Kemudian sekalinya nerima uang dipotong uangnya, kemudian udah masuk ke rekening pun dipotong lagi gitu. Itu yang saya alami ketika saya menggunakan PayPal. Sampai sekarang saya masih pakai karena itu opsi orang rata-rata mau transfer. Tapi ada juga beberapa yang ke opsi kedua yaitu Western Union. Western Union itu nilai plusnya adalah teman-teman ditransfer hari itu juga teman-teman bisa cairkan. Teman-teman bisa pergi ke kantor pos, ya kantor pos terdekat lah. Tinggal dia itu ada ya namanya MTCN apa MTCN gitu, MTCN number lah gitu. Nah di situ tinggal teman-teman isi nanti ke kantor pos, nanti pencet nomor MTCN-nya langsung cair uangnya gitu. Bisa juga lewat bank ada. Jadi beberapa bank itu saya waktu itu kalau Western Union itu untuk customer di Malaysia. Jadi Malaysia itu ada yang pakai Western Union, saya tinggal ke Bank Syariah Syariah Indonesia BSI ya. BSI dekat rumah saya itu dia bisa pakai Western Union, ya udah. Saya tinggal tunggu di sana. Cuman memang kalau melalui bank itu agak lama. Beda dengan kantor pos. Cuman memang minusnya saya waktu itu mikirnya kalau ke BSI itu kan ke bank ya, kan uangnya langsung masuk rekening tuh. Saya tinggal masukin nomor rekening, tinggal nunggu. Ya kadang-kadang suka dikasih hadiah gitu kalau di BSI itu. Kalau di bank itu ya saya nggak tahu kalau di bank lain. Di bank BSI dapat hadiah minum sama makanan gitu lah, semacam snack-snack ringan gitu sambil dipoto lah, kurang seperti itulah. Sempat pernah kejadian itu error tuh, sinyalnya lagi jelek, saya nunggu sampai 1 jam sampai 2 jam gitu nungguinnya. Nah kalau misalkan di kantor pos itu uangnya langsung cair tapi bentuknya cash. Nah saya kalau megang uang lebih dari 1 juta itu deg-degan. Saya pernah menerima transaksi itu sampai 6 juta dipegang cash 6 juta itu, wah deg-degannya minta ampun, tengok kiri kanan bahkan sampai minta ditemenin gitu. Itu doang minusnya. Jadi kalau ke kantor pos langsung saya hari itu juga, menit itu juga, tapi resikonya kita megang uang di situ, megang uang cash gitu kan. Kalau sudah terbiasa sih ya, ya sudah berarti kan bukan problem aja. Tapi kalau buat orang yang terbiasa uangnya itu di rekening, megang di dompet cuma 100.000, cuma 500.000, 1 juta, tiba-tiba berak 10 juta, berak 20 juta, itu ngeri banget pasti. Ya, itu sih. Sama Western Union itu kekurangannya adalah nilai exchange rate-nya, nilai tukarnya itu lebih rendah daripada PayPal dan dari bank transfer. Saya waktu itu bulan Ramadan tahun kemarin itu ke Afrika Selatan, alhamdulillah orang Muslim juga yang pesan. Transaksinya totalnya itu $100. $100 itu udah sama ongkir.
Quiver yang tadi tuh teman-teman lihat ya, ada ya, Quivers namanya. Itu kalau misalkan saya eh, dicairkan lewat bank transfer, itu nominalnya bisa saya dapat 1,4. Di PayPal dapat 1,2. Nah, ketika saya carikan di Western Union dapatnya cuma 900.000. Bedanya jauh banget ya. 300.000, 400.000 gitu. Kaget saya waktu itu. Aduh, gitu kan mana lagi bulan puasa kan. Kerasa gitu kan. Nah, itu minusnya. Jadi Western Union itu nilai tukarnya itu kurang bagus. Ya, nah, di opsi ketiga ini merupakan opsi terbaik. Ya, bank transfer itu berarti kan nilai tukarnya dia mengikuti nilai tukar standarnya di dunia. Ya namanya juga bank kan. Tapi minusnya adalah orang itu nggak mau. Nah itu. Jadi kalau di sana itu bank transfer berarti mereka kan harus datang ke bank. Kan? Datang ke bank, kemudian juga mereka harus ngantri, harus nunggu, kemudian juga transaksinya segala macam. Nah, saya dari seluruh customer di 25 negara itu cuma sekitar 2% doang yang pakai bank transfer. Ya, dari seluruh customer itu cuma 2% doang. Dari New Zealand doang. New Zealand sama dari Australia. Udah dua negara itu doang yang pakai bank transfer karena memang dia ngerasa kalau pakai PayPal itu nilai tukarnya terlalu tinggi. Jadi angkanya nggak masuk, tapi kalau pakai bank transfer itu sesuai. Dan itu nominalnya besar banget. Ya sampai sekitar 20 juta ke atas. Jadi otomatis dia nggak mau pakai PayPal gitu, makanya bank transfer. Sama saya sih lagi di PayPal. PayPal juga ada satu kekurangan yang saya lupa sampaikan, itu adalah kekurangan yang paling fatalnya itu dia punya limit. Jadi akun kita tuh dikasih limit. Jadi misalkan uang kita itu di akun yang kita pakai itu misalkan di limit hanya bisa nerima $600. Kalau misalkan lebih dari $600 berarti langsung masuk ke money on hold. Itu saya pernah kejadian nolongin teman, niatnya baik nolongin teman gitu kan. Kodarullah lagi apes-apesnya teman-teman mungkin pernah dengar kasus di tahun 2022 PayPal itu di-banned sama Indonesia. Nah itu kebayang ya, udah masa saya nolongin teman kena money on hold, udah gitu juga dengar kabar dari Kominfo PayPal di-banned, duit saya ada $700 di situ, 700 dikali 14.000 deh, itu berapa tuh jumlahnya tuh, kebayang ya, deg-degan saya sampai pusing di situ, sampai stres gitu karena kebayang $700 tuh nyangkut di PayPal. Akhirnya bahkan sampai orang luar itu ketika saya curhat kayak gitu dia kaget gitu, sampai ngomong kasar gitu. Ngomong kasarnya itu kayak serius loh gitu. Misalnya ada kata-kata yang nggak enak didengar lah, saya nggak mau nyebutin lah intinya. Intinya kalau misalnya disebut serius loh negara lo melarang PayPal, iya serius gitu kan. Saya sampai tunjukin beritanya kaget gitu kan. Ibaratnya sampai orang luar pun kaget banget gitu. Ya alhamdulillah pada saat itu kan beberapa minggu kemudian kan dilepas ya, dan memang saya waktu itu memang langsung menghubungi ke adminnya langsung di PayPal. Jadi saya sampaikan nih saya punya transaksi sekian, barangnya juga sudah dikirim, customernya sudah meng-ACC, alhamdulillah waktu itu PayPal-nya ngecek dan memang saya jujur, akhirnya langsung dicairkan. Bisa langsung dikirim juga ke rekening gitu. Itu pengalaman yang kurang enak sebenarnya. Nah, jadi tiap PayPal itu dia punya limit, makanya saya sempat pelit juga gitu kan, dan saya sampaikan gitu kan, sampai ada yang nego gitu, ya udah tuh Kang, aduh punten ini mah saya kasih deh 200.000 300.000 mah, saya bilang nggak bisa gitu, meskipun disogok berapapun ya, karena faktornya itu dia punya limitnya tersendiri gitu. Jadi kalau misalkan melebihi limit itu bisa di transaksinya dicurigai. Saya pernah transaksinya dicurigai, akhirnya suruh ngirim foto muka, KTP, udah gitu foto barang juga gitu kan, transaksinya kapan, detail banget lah. Alhamdulillah waktu itu lolos dan bisa digunakan lagi normal. Itu juga salah satu minusnya dari PayPal. Jadi masing-masing instrumen ini tuh punya kelebihan dan kekurangan. Kalau saya mau prefer sebenarnya ya lebih ke PayPal sih gitu, meskipun dengan berbagai macam kekurangannya, karena melihat dari demand, dari permintaan ya, pasar rata-rata pada pakai PayPal. Ada satu lagi namanya Wise, Wise tulisannya, itu yang transaksi saya ke Jepang kemarin tuh dia pakai Wise ya. Jadi pakai Wise itu dia bilang udah Anda sebutin aja berapa nominal uang di Indonesia, nanti di Wise ini akan menyesuaikan. Itu ada, itu baru sekali doang tuh Wise itu, sisanya kalau nggak bank transfer, WU, dan yang paling banyak PayPal gitu ya. Jadi kalau mau coba ya silakan coba aja gitu. Saya saya sih mau merekomendasinya PayPal meskipun dengan berbagai jenis kekurangannya, tapi karena faktor orang banyak yang pakai ya itu sih. Kekuatannya sebenarnya dari negosiasi aja. Teman-teman misalkan saya nggak punya PayPal nih,
mau pakai bank transfer gimana, bisa nggak gitu. Ya boleh gitu kan, namanya kalau orang mau beli pasti akan bela-belain gitu. Kalau memang produk kita itu bagus, memang orang tuh pengen, dan ya memang rezekinya, ya rezekinya pasti akan mengusahakannya. Itu sih saya kembalikan ke teman-teman. Kalau teman-teman memang bisa menego, ya ini kan bagian dari mindset dan mental juga kan. Kalau memang bisa teman-teman untuk menegosiasi supaya bank transfer, ya silahkan aja gitu. Karena memang kalau dari segi nilai tukar yang resmi dan yang memang sesuai itu ya bank transfer. Itu kalau PayPal itu dan Western Union apalagi ya, nilai tukarnya itu memang suka-sukanya mereka lah. Ya mereka kan bisnis juga, gitu. Bisnis mata uang. Gitu. Oke, next. Nah ini saya slide terakhir ya. Pengiriman. Nah saya itu punya beberapa pengalaman. Oke, dari tiga ini saya paling sering pakai Pos Indonesia. Ya, pakai Pos Indonesia, kemudian pakai Lion Parcel, terakhir Coder Express. Dulu sebelum saya pakai Pos Indonesia, saya paling sering itu pakai Coder Express, itu di Jagakarsa di Jakarta Selatan. Kenapa pakai Coder Express? Karena pada saat itu ketika saya mau ekspor ke luar negeri, Pos Indonesia tuh lagi mahal-mahalnya. Jadi entah kenapa mahal banget gitu. Jadi barang saya itu barangnya harganya cuma 600.000, ongkirnya 1.300.000. Kebayang ya, lebih mahal ongkirnya dibanding barangnya gitu kan. Dan itu saya sampai riset, saya sampai cari-cari sendiri. Sebenarnya banyak ekspedisi-ekspedisi yang ke luar negeri itu banyak banget. Ada Coir, ada Nexian Express, ada Aramex, ada Amarex, dan segala macam itu bisa teman-teman googling sendiri. Bisa googling sendiri aja. Ya, itu banyak banget. Cuman saya merekomendasikan tiga ini gitu. Tapi untuk masing-masing itu dia memang ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, saya mulai dulu dari Choir Express yang tengah ya. Kenapa saya prefer Choir Express? Pertama, Choir Express itu pada saat itu memang dia lebih murah dari Pos Indonesia gitu. Jadi otomatis saya ngambil Choir Express. Cuman ada minusnya. Minusnya Choir Express itu sering banget debat sama saya. Jadi saya itu kalau packing itu kan pakai kotak ya. Dulu itu sempat nggak pakai kotak. Kalau sekarang kebijakannya baik itu pos, coir maupun lewat parcel itu kebijakannya harus bentuknya kotak. Jadi entah pakai kardus, entah pakai kayu packingannya. Kalau saya biasanya pakai kardus aja. Jadi ngebentuk volume gitu kan. Nah itu tuh jadi kalau dia ngitung, kalau udah kita ukur nih ukur lagi di sana. Jadi sempat ketahuan saya kecolongan gitu kan. Jadi dia itu ngakalin gitu. Dalam artian ngakalin. Jadi yang harusnya misalkan panjangnya itu 120, jadi 121. Makanya saya kalau ke Coir Express itu sering datang dan langsung ngelihat di tempat. Oh, berarti sesuai nih. Memang saya juga melihat gitu kan. Jujur berarti kan. Tapi dulu itu sempat punya pengalaman yang kurang enak tuh di situ di Coir itu. Jadi debat masalah volume. Masalahnya volume itu naik satu itu bisa naik juga harganya gitu. Yang paling PR itu sebenarnya tinggi. Jadi P kali L kali T ya rumusnya ya. Ini nanti teman-teman sih kalau misalkan bingung tinggal buka websitenya aja. Iseng-iseng aja teman-teman buka, misalkan mau ngirim kemana nih, ngirimnya ke Malaysia. Nah teman-teman di situ pasti nanti masukin tuh P-nya panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, beratnya berapa, terus sama ada nilai nominal. Gitu. Kalau mau kita hitung sendiri, simple P kali L kali T dibagi 5.000. Itu rumus untuk menentukan volume. Jadi namanya ekspedisi teman-teman mungkin tahu ya, tahu lah pasti. Jadi ada berat volume, ada berat bobot. Nah, namanya ekspedisi itu dia pasti ngambil berat tertinggi. Misalkan di berat bobotnya itu rendah, berat volumenya tertinggi ya ngambilnya di berat volume gitu. Nah, di Coir Express itu dulu itu sampai saya datengin langsung bela-belain dari Bogor ke Jakarta pakai motor ngirim paket busur itu sampai eh, buat ngelihat agar ukurannya itu sesuai dengan apa yang kita ukur di base camp, di workshop gitu. Dan kenapa saya tinggalkan? Karena mulai dari tanggal 1 Januari 2023 itu udah mulai mahal. Gitu. Saya dulu pernah merasakan ke US itu ngirim barang itu volumenya itu 3 kilo ya, 3 kilo atau 3 dan sampai 4 kilo ya. 3 kilo beda, 4 kilo beda. 3 kilo itu waktu itu sekitar 700-an. 4 kilo itu 900.000. Ya, makin lama naik, 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 naik. Terakhir itu dapat saya cek itu 1,4 juta. Harga busur saya aja harganya itu 1,2-an gitu. Paling murahnya 500.000 gitu. Kebayang ya, busurnya 500.000 ke luar negeri, harga ongkirnya 1,2 gitu kan.
ya tekor juga gitu kan di situ kan. Makanya pada saat itu saya pindah ke Pos Indonesia. Memang nilainya apa yang menjadi nilai positifnya selain pada saat itu lebih murah, dia itu berani ngambil resiko. Jadi Pos Indonesia kalau saya kirim anak panah itu nggak bisa. Jadi kalau busurnya bisa, aksesoris lain bisa, anak panah nggak bisa. Tapi Coir Express itu bisa. Dan pengirimannya juga waktu itu sempat rekor tuh, saya kaget. Jadi biasanya kan kalau ngirim ke Coir itu paling lama itu 1 minggu. Pernah saya ngirim ke Britania Raya, berarti masuknya ke UK ya, ke Inggris ya. Jadi Inggris itu ada Inggris, ada United Kingdom, ada Britania Raya. Ya, jadi saya waktu itu ke Britania Raya tuh ngirim 2 hari doang. Jadi hari ini ngirim, 2 hari kemudian udah sampai, dan customer kaget, saya pun kaget gitu kan, ya Allah, 2 hari doang gitu. Ya di situ nilai positifnya memang cepat ya pengirimannya. Tapi ya bro, karena saya sekarang udah menghindari transaksi yang ada anak panahnya, jadi saya nggak pakai lagi gitu. Ya teman-teman kalau mau coba silakan bisa buka Coir Express gitu. Kemudian saya lari ke Pos Indonesia. Pos Indonesia nilai positifnya adalah dekat. Udah gitu bisa diambil paketnya. Saya deket juga sama orang yang suka ngirim paketnya. Jadi kalau saya itu kayak kemarin ya ke Jepang itu kan saya pakai pos gitu kan. Kang, itu barangnya ayah di base campnya di Antos. Nah, maksudnya saya mau ngirim barang nih, barangnya ada di base camp, datangnya jam sekian, dia bilang gitu kan. Itu tinggal datang gitu. Kemarin itu ngirim terakhir itu saya seingat saya tuh 700.000, 700.000 sekian lah, apa 600 gitu ya. Itu udah sama asuransi. Makanya saya lebih milih Pos Indonesia. Jadi mengambil apa ya, mengambil apa sih ibaratnya gini. Saya menjaga harga lah, menjaga harga, tapi ekspedisinya itu ganti gitu. Karena kalau misalnya di Coir Express kan saya otomatis kan harus menaikkan harga kan. Karena dia harga ongkirnya naik, otomatis ya harga barangnya saya naikin gitu. Yang ada malah nggak laku barangnya, dan otomatis ya kalah sama kompetitor juga sih gitu. Makanya saya pilih Pos Indonesia. Kalau dibilang minusnya apa ya, yang merasakan alhamdulillah bukan saya minusnya, yang merasakan orang lain. Saya juga alhamdulillah ya bersyukur banget sama Allah tidak merasakan kekurangan tersebut. Ada yang pakai Pos Indonesia tuh barangnya hilang, ada juga yang salah alamat. Jadi ngirimnya ke teman itu ya, pengalaman ya, ngirimnya itu ke Singapura, malah ngirim ke Malaysia. Otomatis kan dari Malaysia dia balik lagi kan. Ada juga yang sampai ditolak barangnya. Itu saya, aduh senior lagi gitu kan, senior yang memang ini bisa dibilang orang yang terkenal di Panahan gitu. Yang terkenal, jadi dia ngirim pakai Pos Indonesia, ngirim ke UK, barangnya di reject, ya di reject kan otomatis dibalikin lagi kan, dibalikin lagi. Eh, tapi barangnya nggak nyampe-nyampe, jadi barangnya nggak diterima gitu kan, uangnya harus diganti gitu. Itu ngalamin tuh di Pos Indonesia, tapi alhamdulillah saya nggak mengalami hal tersebut gitu. Jadi ya lancar-lancar aja gitu. Sempat sih ketunda lama pun pernah, itu yang ke Afrika Selatan yang tadi saya ceritakan, itu memang ketunda lama banget sampai 1 bulan. Ternyata ketika diselidiki itu memang bukan kesalahan dari saya maupun dari Pos Indonesia, yang kesalahan dari dia. Kenapa? Karena ketika barangnya sudah sampai itu kan otomatis kan tertahan di bea cukai. Ya tertahan bea cukai berarti kan harus bayar pajak, karena dia itu salahnya nggak ke sana, buru-buru dibiarin sampai lama. Ya alhamdulillah kan pada akhirnya diterima juga gitu. Dan ada salah satu hal juga nih teman-teman, bisa jadi insight. Kalau teman-teman misalkan barangnya rusak, otomatis kan kalau memang bisa diperbaikan disuruh kirim balik lagi ya. Terlepas entah ongkirnya itu dibayarkan oleh customer atau oleh kita. Nah, saran saya, ya ini pengalaman dari saya, lebih baik teman-teman daripada barang yang sudah diterima oleh customer itu rusak dibalikin lagi, lebih baik teman-teman bikin lagi yang baru. Saya ngalamin kejadian ini di Malaysia. Busur yang saya kirim itu rusak, dan kerusakannya itu masih bisa diperbaiki. Karena kerusakannya itu benar-benar kerusakan yang sangat minim gitu. Karena customer saya di sana nggak ada pengrajin panahan, yang kedua juga memang itu busurnya transaksi dengan saya, ada minta dikirim balik gitu kan, ya dia yang nanggung ongkirnya. Seminggu kemudian ditelepon saya sama bea cukai, Pak ini ada pengiriman dari Malaysia, busur panah harganya 1 juta. Lah di situ saya tanda tanya, kenapa barang rusak yang notabene itu barang returan kena pajak gitu. Jadi pada saat itu saya sempat debat juga gitu kan dengan mereka gitu kan. Pak itu kan barang rusak Pak, dan itu barang barang saya, kenapa harus kena pajak gitu kan. Jadi pada saat itu apa ya,
Saya agak lupa intinya kebijakan mereka, pokoknya kalau nerima barang dari luar itu jatuhnya impor dan itu kena pajak. Yang barang rusak aja kena pajak. Saya tahu ya teman-teman mengalami atau enggak. Saya yakin ada beberapa teman-teman yang ekspor juga gitu mengalami hal yang sama atau enggak. Tapi yang saya alami seperti itu. Jadi pada akhirnya ketika misalkan ada barang rusak sekecil apapun, ya saya ganti aja yang baru gitu, ganti yang baru. Tapi memang saya juga nego ke customernya, barang kita ganti 100% sesuai dengan keinginan Anda. Kalau mau diganti jenisnya boleh, warnanya diganti boleh, tapi ongkir ditanggung gitu. Saya dulu sempat pernah rugi sampai 5 juta dan itu benar-benar salah dari saya. Pertama, saya bikin busur tidak sesuai dengan spesifikasi, itu udah pasti salah dari saya gitu kan. Saya mikir kalau misalnya dikirim balik, ya itu tadi, barang rusak aja kena pajak, apalagi kalau barang bagus gitu kan yang benar-benar berjalan normal. Akhirnya nggak saya ibaratnya saya minta, ya udah busunya buat kamu aja lah gitu, saya ganti yang baru gitu, tapi saya minta ganti ongkir sampai sebelum itu. Rugi juga tuh kan. Ada juga yang satu juga yang bikin saya rugi sampai 5 juta, itu ada yang eh, sepele lagi, ini receh banget. Jadi barangnya udah sesuai, hanya karena warnanya nggak sesuai, saya nggak terima, harus diganti sampai kayak gitu kan. Bahkan sama ongkirnya saya nggak mau, akhirnya saya ganti ongkirnya kan. Ada juga yang apa, kayak waktunya 5 menit lagi. Ada juga yang apa ya, yang aduh tadi sampai lupa, intinya barangnya itu tidak sesuai lah dengan spesifikasi ya, barangnya yang dia di sana disimpan gitu. Kemudian juga saya bikin lagi yang baru itu, ada juga yang salah saya juga, jadi panjangnya itu oversize. Jadi di ekspedisi itu dia punya ketentuan, jadi panjangnya berapa maksimalnya, lebarnya berapa, tingginya berapa. Lebih dari itu masuknya adalah oversize, jadi ada tambahan biaya, nambahnya nggak tanggung-tanggung. Waktu itu dicoir saya ngirimnya 1,3 gitu. Jadi ongkirnya udah harga 1 juta ditambah 1,3, 2,3 ongkir. Itu juga harus jadi perhatian juga gitu. Sama terakhir your parcel itu saya rekomendasikan untuk negara terdekat ya, karena dia murah. Ngirim ke Papua itu sampai 150. Saya ngirim ke Thailand cuma 100.000. Saya ketawa di situ. Sama ininya juga, sama apa, sama kurirnya ketawa juga gitu kan. Kok bisa lebih murah ke Thailand ya dibanding ke Papua, padahal kan beda negara gitu. Ternyata dari Jakarta ke ke Thailand itu lebih dekat daripada ke Papua gitu. Jadi kalau Lion Parcel itu saran saya untuk ke Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam. Paling jauh itu Taiwan. Taiwan itu saya ngirim pakai itu. Murah, Lion Parcel itu cuma 400.000. Dan memang dimensinya itu sampai 6 kilo pada saat itu. Berarti berapa tuh 6 kilo dibagi 400.000 sekian ya. Gitu. Oke, mungkin itu aja cukup. Nanti bisa diperpanjang lagi dengan mungkin pertanyaan-pertanyaan ya. Insya Allah sebisa mungkin saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman. Mudah-mudahan jadi manfaat juga. Ya kalau memang kurang puas bisa mampir nanti ke basecamp kami di Takrir di Cipinang Gading. Ya nanti insya Allah di akhir ya. Nah ini nih, ini ada nomor saya juga di sini, ada ininya, alamatnya, ada email, ada websitenya juga. Ini dari Coach Erwin nih, Tilda nih. Ya hasil belajar saya langsung saya pakai tuh. Oh, masih ada Alhamdulillah. aja Tilda tuh. Siapa Coach? Dipakai langsung sama saya tuh, dan itu memang ya benar-benar Coach, mantap Coach. Jadi ketika orang mau lihat websitenya, ngelihat di sini langsung order deh. Ya, jadi terpercaya lah. Itu juga salah satu bentuk kepercayaan customer ya, selain video call ya termasuk website juga. Jadi keseriusan kalian itu bagi orang luar itu dinilai dengan teman-teman punya website. Ya minimal website gratis, syukur-syukur bisa berbayar. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Coach Erwin, guru besar kita. Semuanya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap ya. Singkat, padat, jelas. Ya, jadi full daging, nggak ada gaji-gajinya nih ya, nggak ada kulit-kulit, cuma daging semua nih. Oke, semuanya boleh kasih respon dulu ya materi malam ini. Coba dikasih eh, respon, diketik semuanya. Gimana sharing dari Kang Randi malam ini ya terkait 25 tembus ya, ekspor 25 negara dengan Facebook organik. Coba silakan diketik, mantap, keren, atau apa, silakan kasih respon dulu. Oke, sambil saya bacakan teman-teman ya, kita coba targetkan di 21.45 ya. Jadi ada kurang lebih 20 menit lagi untuk sesi pertanyaan. Saya coba siapkan 10 menit. Oke, Kang Randi boleh di stop share dulu apa namanya layarnya.
stop share ya. Sampai lu ribet. Oke, teman-teman, sambil nunggu mana Kang Randi belum di stop Stop share share. yang mana ya coach ya? Di atas ada tombol, di atas atau bawah ya, di tombol zoom-nya ada stop share. Kotak stop share. Aduh maaf. Ada nggak? Oh ya 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 ya, merah-merahnya. Oke, sip. Oke, clear. Ya. Oke, baik semuanya. Nah, tadi ada beberapa catatan saya lihat ya, benar-benar insight banget ya. Mungkin sambil refresh juga ke teman-teman semua. Jadi eh mana nih? Bentar ya. Ya, saya catat beberapa nih poin-poin penting tadi mungkin untuk refresh dulu ya sebelum saya baca pertanyaan. Jadi buat Facebook udah pasti ya walaupun personal gitu ya. Tadi Kang Rizal sempat sounding ya walaupun nggak pakai iklan tapi tetap cuan nih, tetap sampai 2 digit sampai 3 digit ya penghasilan Kang Randi ini luar biasa udah kebayang dong ya itu pengirimannya aja jutaan gitu ya total mungkin udah puluhan juta gimana omsetnya gitu ya udah mungkin udah 2 digit bukan mungkin di atas itu gitu ya jadi pakai Facebook personal bisa yang penting tadi ya ikut grup kemudian pasang di marketplace konten yang menarik gitu ya kontennya jangan lupa ya konten is the king gimana tampilannya gimana kemasannya gitu orang kalau nggak menarik ya orang nggak percaya juga gitu ya bagus atau nggak nah, makanya sampai apalagi orang luar negeri tuh biasanya dia sangat sangat apa ya milih-milih terkait gambar tuh dia akan lihat sekali gitu ya tampilan gabung grup kemudian selalu apa namanya sell something di situ ya jadi kita jual di situ want to sell gitu seperti want to buy dan sebagainya tadi ya kemudian cek kebiasaan-kebiasaan membernya di sana interaksinya kapan ramenya kemudian cek Google Trend ya gimana trennya kemudian selalu hitung dolar gitu ya untuk transaksi dan kita punya akun PayPal gitu ya gitu ya beberapa poin-poin dan terakhir tadi supaya aman dan cepat itu tadi ada Lion Parcel kemudian juga ada apa tadi pos ya beberapa tadi ya oke itu yang mungkin saya catat teman-teman nah sekarang saya akan coba bacakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya silakan nanti kalau masih ada yang masih tanyakan silakan di grup nanti ya karena keterbatasan waktu ya kurang lebih kita akan waktunya 20 menitan lagi ya saya coba buka pertanyaan yang paling awal nih mohon maaf ya yang baru-baru saya akan coba cek dulu yang awal dulu nih Kang Randi ya sebentar nah ini ada dari sebentar ya saya coba paling awal banget nih oke ini ada dari Mbak Diah ya apakah wajib punya website gitu Kang Randi silakan Bu Diah. Ya, tadi kan kalau nggak salah ada yang bilang katanya saya kurang jelas ya suaranya ya. Maaf ya, tadi nggak apa, saya nggak baca komentarnya, fokus ngejelasin. Kira-kira Cukup kalau saya ngomong kayak gini sekarang jelas ya? jelas jelas. Oke sih. Kalau dibilang wajib punya apa, wajib punya website, kalau versi saya wajib karena customer itu dia kalau melihat dari Facebooknya aja, dari akunnya aja itu kalau kitanya memang belum punya review ya, belum punya intinya belum ada influencer yang mengulas atau mereview produk kita itu susah buat percaya. Ya salah satu eh, bukti keseriusan kita tuh memang punya website. Jadi dibilang wajib, ya wajib. Karena dari website itu dia itu kan banyak pilihan tuh. Kalau memang yang berbayar apalagi ya yang berbayar kan dia ada kayak apa sih pilihan produknya, harganya, gambarnya, kemudian juga ya kontennya juga diisi ya website juga kalau misalkan teman-teman ala kadarnya juga ya dia nggak percaya juga sih gitu. Ada juga kok yang pernah komentar gitu kan, ah websitenya ini apaan nih website murahan gitu katanya ini mau buat orang-orang yang apa sih yang mau nipu nih pakai website ginian bahkan sampai ada yang kayak begitu. Maksudnya yang levelnya punya website aja ada orang yang komentar begitu apalagi kalau nggak punya gitu. Hmm, Jadi kalau dibilang wajib ya wajib nggak apa-apa yang gratis dulu yang penting mau iya. mau punya dulu aja udah alhamdulillah gitu Karena nanti itu tempat kita betul tempat kayak apa ya namanya orang percaya ya bisa lihat informasi lebih jelas, lebih lengkapnya gitu betul ya. betul Oke, betul oke. bahkan sampai ada fitur kan sampai ada ini kos ada fitur yang chat with admin jadi suka ada Oh, itu kan kalau di orang Indonesia itu kan halo dengan nama siapa misalnya halo dengan nah, nama A bisa saya bantu nah itu juga kan hmm, membantu juga gitu nah, kebantu saya ya. ngalamin juga itu mengalami gitu.
Oke, jadi wajib ya Itu kurang website lebih atau coach. landing page-nya. Iya wajib. Siap Iya. mulia. Lanjut nih ada lagi dari Pak Herman. Kalau jual jual sarung tangan medis, apakah bisa? Sarung tangan medis. Sarung sarung tangan medis itu bisa dicek di Google. Kalau setahu saya itu yang dilarang ya, ini yang saya pernah pelajari, itu biasanya kayak hewan ya, maksudnya hewan, tanaman gitu. Tanaman itu saya juga bingung nih, tanaman ini agak rancu. Jadi tanaman itu ada yang memang bisa dikirim, ada yang enggak. Saya nggak tahu tuh yang bisa ngirim itu dia pakai ekspedisi apa atau pakai jebolan-jebolan dari mana gitu. Kalau menurut saya kalau sarung tangan medis itu kan dia nggak berbau obat-obatan ya, hanya sarung tangan biasa, apa kayak sarung tangan motor, itu seharusnya sih bisa gitu. Dan gini, ekspor itu kita bisa apa enggak dapat customernya gitu. Dengan yang jual sarung tangan medis itu ada nggak nih gitu. Dan levelnya apa? Apakah dia hanya personal orang doang atau memang levelnya perusahaan? Karena beda. Kalau yang levelnya personality ya itu mudah sih, maksudnya silakan aja bisa-bisa aja. Tapi kalau yang Hmm. levelnya udah PT tuh, yang udah perusahaan besar, nah biasanya agak ribet. Saya sih belum sampai situ ilmunya, karena kan biasanya kalau yang levelnya perusahaan itu kan dia mainnya kontainer, dan kontainer itu dia Hmm. biasanya nerbitin LC, letter of credit, nah dan seterusnya saya nggak ngerti lah itu Hmm. ya. Tapi Tapi secara kalau ininya bisa menurut lah ya. saya ya bisa selama mungkin yang medisnya itu hanya sarung tangan. Beda cerita kalau jarum, kalau obat-obatannya itu Hmm. kayaknya dilarang deh itu. Susah ya. Gitu sih. Oke, Hmm. siap. Oke, pertanyaan lagi. Gitu ya Pak Herman ya. Kemudian ada apa? Kyle. Oke, Mas Kyle ya. Kang Randi pakai web gak jualannya atau murni pakai? Oh tadi udah ya ada websitenya juga ya. Mungkin ketika ada yang nanya ada website diberikan websitenya. Tapi tadi apa? Secara utamanya core-nya itu core-nya pakai Facebook Marketplace tadi di grup-grup ya. Utamanya tadi di situ. Oke, ada Kak Septeni ya. Kak Septeni tanya coach, kalau punya akun Facebook bisnisnya di halaman dari akun pribadi berarti marketplace juga kah? Di mana search marketnya kebetulan saya coba tidak ada akun bisnis yang di halaman. Gimana maksudnya nih? Saya kurang terus nih. Kalau aku punya akun bisnis Facebook, Facebooknya di laman dari akun pribadi berarti marketplace-nya juga kah? Oke, di mana search marketnya kebetulan saya coba tidak ada untuk akun bisnis yang di laman. Jadi mungkin gini, Kang. Eh, ya berarti di sini punya Facebook, buat halamannya di akun pribadi kah gitu ya. Kemudian marketplace-nya juga di akun pribadi kah gitu ya. Dan gimana cara cara search-nya? Kebetulan dia tadi cek tidak ada gitu mungkin. Gimana Kang? Kalau saya itu pakai akunnya sih, saya nggak tahu ya kalau Facebook ada akun bisnis atau enggak. Intinya sih akun saya sih akun biasa Personal. yang memang didedikasikan untuk bisnis. Jadi kalau yang saya tahu itu, kalau misalkan mau buka marketplace itu kita punya minimal pertemanan. Saya sih jumlahnya itu udah berapa ya? 500 ke atas ya. Hmm. Biasanya dia baru muncul. Jadi kalau buat pengguna Facebook baru itu belum ada tuh layanan marketplace itu. Kalau saya kan ya kan teman-teman mungkin ya punya teman banyak lah, ada 1000 mah ada gitu ya. Di atas 500 deh, pokoknya di atas 500 itu udah muncul. Jadi ada beberapa batasan kalau buat yang Facebook baru. Tapi seharusnya kalau misalkan kita udah punya Facebook dan temannya banyak itu bisa. Jadi ada muncul. Tadi sepertinya ya ada apa Facebook Marketplace yang logonya kayak yang bentuknya toko gitu. Gitu Ya. sih. Harusnya bisa. Ya, mungkin Ya. bisa jadi dari faktor pertemanan yang belum banyak gitu, baru 100 200-an gitu. Berarti bukan Mungkin pakai halaman, gitu. jadi personal kita gabung di Iya, mana-mana bergrup-grup ya, terus kita punya buat toko apa marketplace ya, Facebook betul marketplace. betul coach. Iya. Nanti Iya, dari betul dari betul. dari Kalau ini ya dari apa ya grup jadi memang kalau kayak Lomba diarahkan ke marketplace kita ya, ke toko kita, listingan kita ya. iya, kadang-kadang kan itu tadi kan model saya berikan contoh tadi ada grup yang memang grup itu publik, umum yang memang kita posting apapun Boleh. sifatnya, mau itu kita jualan, kita sharing bisa, ada juga yang memang grup itu khusus jual beli. Hmm. Nah, itu kan kalau misalkan masuk grup jual beli itu kan dia kan ketika kita posting itu nanti akan munculnya langsung foto gambarnya, Oh. deskripsinya, harganya berapa, Hmm. terus nanti titik tembaknya di mana. Nah, itu namanya Facebook Oh. Marketplace.
gitu. Iya, iya. Tapi terintegrasi dengan grup gitu kurang Hmm. lebih. Kadang kita juga posting produk itu akan ada tulisan share juga nggak ke grup-grup mana gitu ya yang kita Iya yang kita betul betul, iya betul. Itulah kelebihannya Facebook gitu. Kalau di iya HP itu bisa langsung, kalau di laptop itu kan ribet gitu. iya iya Kalau iya di HP itu bisa langsung diklik, klik, 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 dia maksimalnya cuma sampai 20 grup doang. Kalau di luar dari 20 grup berarti harus posting lagi gitu aja. siap Jadi dua siap kali siap. posting gitu. Tadi sih sudah demokan ya, nanti mungkin kalau yang mau lihat rekamannya nanti silahkan cek rekamannya supaya nanti yang tadi didemokan Kang Randi supaya cek-cek lagi ya. Oke, ada Kak Elizabeth saran kalau Western Union itu dicairkan di kantor pos bisa ditransfer ke bank lewat pos atau masukkan ke rekening Postpay, jadi nggak megang cash lagi. Oh ini hanya saran ya Kak Elizabeth. Oh Oke. iya iya, makasih makasih. Ya, kalau saya belum tahu ya, kalau misalkan pakai postpay itu belum pernah. Jadi pengalaman saya waktu pas mencairkan di WU Pos itu memang dalam uang. Kalau memang ada opsi sekarang pakai postpay dan bisa transfer ke bank, itu alhamdulillah berarti lebih bagus, ada Hmm. perkembangan. Karena terakhir pakai pos WU itu 2023 pas awal puasa itu terakhir pakai. Mungkin kalau waktu itu mungkin sayanya memang masih kudet atau gimana ya, tapi terima kasih sarannya, nggak apa-apa, Ya, itu jadi bagus. udah Maksudnya bisa saya juga nanti kedepannya bisa akan mencoba juga gitu, mencoba menggunakan postpay nanti, jadi langsung masuk ke ininya ya, maksudnya langsung aplikasi masuk ke rekening gitu ya. Postpay. Siap, Oke, jadi makasih lebih makasih mudah sarannya, sekarang. makasih. Oke, ya, Pak Rahmat sekarang. Coach, PPN ekspor kan 0%. Apakah klaim restitusi ke kantor pajak? Jadi gini, kalau misalkan kita ekspor itu kan kita ngirim barang ya, jadi kalau misalkan kayak pajak di negaranya udah gitu, tentang gini deh, kalau misalkan kita berbicara tentang perpajakan itu, yang harusnya melayani, yang harusnya tahu itu sebenarnya pembeli. Kita itu tugasnya bikin barang, kirim barang, selesai gitu. Jadi kalau misalkan ekspor itu saya nggak pernah kena pajak, jujur aja. Terus terang ya, terakhir yang ngirim ke Jepang juga nggak ada pajaknya. Tapi kalau si customer yang memang barangnya nyampe dia kena pajak ya, itu memang resikonya dia gitu. Ada juga memang Hmm. pernah pengalaman itu ngirim ke London nggak jadi gitu kan. Jadi entah kenapa nanya ke saya gitu kan, pajaknya berapa ya di negara saya? Lah, Hmm. saya kan tinggalnya di Indonesia, bukan tinggal di London gitu. Jadi yang mana saya tahu gitu kan, pajaknya berapa persen gitu. Gara-gara itu saya nggak jadi beli gitu kan. Jadi itu sih. Oh. Jadi intinya gini, kalau kita sebagai eksportir itu, selama barang yang kita ekspor itu levelnya belum besar, Hmm. ya intinya belum satu kontainer lah Hmm. gitu, nggak kena pajak gitu. Pajak ya. Mungkin akan beda cerita kalau misalkan udah satu kontainer, dua kontainer, anggaplah misalkan Hmm. kayak PT Indofood gitu kan, dia Hmm. kirim Indominya, ya kalau ada pajaknya itu di luar keilmuan saya lah. Tapi kalau levelnya kita nih sebagai UMKM yang Hmm. memang sedang berkembang atau Ya, bisnisnya startup, itu insya Allah dengan perpajakan itu enggak. nggak ada ya. Yang intinya Karena kan, kalau tambahan-tambahan enggak, kita hanya bikin barang, kita tinggal kirim uang, kita terima gitu aja sih. hmm. Itu dari pengalaman saya sih. Iya, ya, karena kan yang masuk pajak itu kalau sudah omset di atas berapa 5 miliar atau 15 miliar gitu ya. Jadi di bawah Iya, itu masih masih betul. non PKP ya. Jadi kita masih Iya, belum kalau kena masih pajak. UMKM sih harusnya enggak, Coach. Masih UMKM di bawah ratusan apa? 250. Saya lupa juga sih Nah, berapa ininya. Memang ada bea cukainya, ada aturannya gitu. Tapi hmm, hmm. kalau masih levelnya seperti saya gitu, yang notabene pengrajinnya belum gede sih, nggak kena sih alhamdulillah. Udah dari 2021 sampai 2024 terakhir, sekarang nggak ada ya, nggak ada orang Pajak ya. pajak datang ke rumah gitu, nggak ada alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ya. Iya. Oke, lanjut ya. Ini ada Bang Mikael. Pernah pakai Pioneer, Kang? Oh, nggak pernah, saya nggak tahu, mohon maaf. Belum Belum tahu pernah ya. pakai itu. Belum Iya, tahu belum dan pernah, belum mohon maaf pernah. ya. Oke. Iya. Berikutnya tes salsabila. Oke, pada saat ekspor panah, saat pengiriman, apakah ada ketentuan regulasi di negara tujuan ekspor yang harus dipenuhi? Oke, pengalaman saya itu syarat dan ketentuannya itu nggak ada. Ya kalau misalkan kirimnya juga tergantung sih. Yang ada syarat prasyarat itu biasanya Timur Tengah, kalau untuk arahan itu Oman, ke Mesir, ke Arab. Ya tadi saya sampaikan, menurut KBRI ya, kedutaan besar, ngirim drone aja dicurigai, apalagi ngirim busur gitu, makanya nggak Hmm. bisa. Dan memang customer luarnya sana sendiri juga bilang, jadi ada teman saya itu yang
dia bisa tembus tuh ngirim ke Palestina, ngirim ke Oman, ngirim ke sana pakai jalur. Jadi ada jalurnya. Saya lupa terakhir itu dia pakai jalur apa ya, entah dia harus ke negara mana dulu di Timur Tengah baru bisa masuk. Ibarat kalau misalkan orang mau ke Korea Utara, dia nggak bisa langsung ke Korea Utara, dia harus ke Cina dulu, dari Cina, dari sana naik apa kereta api baru bisa ke Korea Utara. Nah, di Timur Tengah pun seperti itu. Ya, kalau misalkan aturannya apa, kalau di negara luar Timur Tengah, di Afrika, di Eropa, di Amerika, itu sih nggak ada. Aman-aman aja gitu. Paling anak panah sih. Nah, yang saya bingung itu dengan ekspedisi yang bisa mengirim anak panah. Ya, itu luar biasa lah, saya nggak ngerti. Tapi alhamdulillah nyampe aja gitu. Jadi Hmm. lebih kepada sebenarnya ekspedisi yang akan memberitahu. Ya, Ya, ekspedisi ya. pos, Soet Express, dan parcel bisa tanya langsung kepada mereka, Pak, Hmm. Bu, kira-kira barang yang bisa apa, yang saya buat ini bisa diekspor apa enggak? Gitu. Karena ekspor itu bukan tentang barang yang bisa atau nggak bisa juga. Kadang-kadang ada yang bikin nggak bisa itu bukan karena kebijakan, tapi karena volumenya. Gitu. Hmm. Anggaplah kalau misalkan kemarin tuh saya terakhir itu di Lyon Parcel. Lyon Parcel itu saya mau ngirim ke Malaysia, tapi maksimal panjangnya itu nggak boleh lebih dari 120. Panjangnya saya waktu itu 125 ya nggak bisa gitu kan. Hmm. Jadi bukan karena kadang-kadang bukan karena kebijakan dari negara yang kita akan ekspor, tapi kebijakan dari ekspedisinya. Oh, di ekspedisi ini nggak Hmm. boleh begini, nggak boleh begitu ya. Ya udah manut aja gitu kan. Kurang lebih gitu sih kalau yang Hmm. saya dapatkan selama ya 3 tahun berarti ya dari 2021 sampai 2024 gitu. Oke. Siap gitu ya Taswas ya. Jadi mungkin pertama tanyakan ke bayarnya apakah di sana ada ketentuan, kemudian tanyakan ke ekspedisi ya kata Kang Randi tadi apakah bisa ke Ya, negara ini, apakah ada ketentuan. Gitu ya. Mantap. Mas Adrianto, apakah trader open trader enggak, A? Open trader. wah, open trader kayaknya ini PayPal-nya nih. PayPal nih. Nggak main saya, nggak main. Ya ya. Karena memang saya gunakan PayPal, tapi nggak tahu ya mungkin masuk tradernya apa. Tapi setahu saya kalau PayPal tuh ada nggak ngerti juga tuh, ada yang kayak trader-trader juga tuh. Jadi Hmm. kayak jual beli apa saya nggak ngerti lah. Tapi intinya saya nggak main. Jadi intinya menggunakan PayPal itu hanya untuk transaksi Transaksi ya. aja. Iya, nggak pakai kayak buat apa nggak, alhamdulillah. Oke, kalau Punten, jelas kurang punten. jelas tadi bisa tanyakan langsung ya, Mas Adrianto ya. Iya, Nanti seperti apa maksud tradernya. Oke. iya. Ya sekarang juga sebagai trader sih kan jualan trader ya kita Oh iya, jualan ya, trader ya, trade. tukar tukar barang dan uang maksudnya. barang betul. Iya, iya betul. Oke. Risikonya besar juga. Oke, berikutnya Bu Dewi dikit lagi ya. Harus kuat modal dan mental. Betul sih kalau saya Oh lihat iya, tadi betul. pertanyaan Betul. apa awal-awal tuh ya. Kang Ren tadi Hmm, awal-awal banget menyebut iya. kita harus kuat dari sisi waktu mau korban waktu, korban juga barang tadi kalau ada apa namanya retur dan sebagainya dan juga ya pasti modal mah ya, Kang. Istilahnya kita harus berani juga gitu ya. Karena nama pengusaha ya kita harus Hmm. siap juga dengan modal gitu ya dan mungkin apa namanya bisa diantisipasi modal seperti apa gitu apakah dia sama atau apa seperti itu ya kalau mental udah pasti ya Kang ya mental tuh harus Iya, itu kan saya tadi bilang ya rugi sampai 5 juta. Padahal oh bukan rusak gitu, karena nggak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya kita ganti gitu. Kita hmm, ganti 100% busur yang dia pegang di sana udah buat dia gitu. Jadi dapat, bisa dibilang dia rezekinya dapat 2 busur gitu. Udah ongkirnya saya tanggung juga iya, barangnya juga saya ganti gitu. Tapi ada yang berbaik hati itu ada coach. Jadi ada orang Belanda, jadi dia itu kasusnya itu tidak sesuai dengan spesifikasi. Akhirnya kita bikin lagi yang baru, kita kirim. Nah, dia itu merasa dengan busur yang penggantinya itu sesuai dengan ekspektasi. Sebulan kemudian dia bilang, ini busurnya ada yang nawar nih sekian. Ya kalau mau saya jual, nanti uangnya saya transfer ke kamu tuh, alhamdulillah. Maksudnya bentuk feedback ya, bentuk feedback buat ini. hmm, Jadi ekspor itu gini, kita lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan nama baik. Ya makanya hmm, saya bela-belain kenapa sampai rugi itu karena uang yang saya rugi ini anggaplah ruginya bisa sampai 5 sampai 10 juta, itu nggak bisa ngebayar nama baik. Kalau nama hmm, baik kita udah tercoreng itu kita jualan apapun tuh susah. Kenapa hmm. kita tuh sampai bela-belain rugi, sampai bela-belain ngirim barang meskipun kerusakannya kecil atau mungkin tidak sesuai spesifikasi sebenarnya untuk menjaga nama baik gitu. Itu Hmm. sih coach, penting juga Ya. itu. Ya rugi, tapi kalau misalkan customernya puas juga ya sudah gitu. Urusan nanti dia beli lagi atau enggak, yang penting nggak ada kata-kata keluar gitu bahwa oh takdir luxury jangan pernah dibeli barangnya karena orangnya nggak jujur, Bahaya ya nggak amanah dan segala macam itu udah susah banget.
gitu. Sekalipun Benar. orangnya udah minta maaf, ya maksudnya yang memviralkan dan minta maaf itu pasti masih kebaca, oh takdir bahaya nih begini-begini. Nah, gitu. Oke, Saya digital sih ya, lebih cepet ya. memilih, iya betul itu ngaruh itu. Makanya lebih Siap, mending rugi uang daripada nama baik hilang gitu atau baik, tercoreng baik. gitu. Ya. Siap, siap, siap. Oke, mantap. Terakhir mungkin nih ada yang nanya apakah ada kelas offline atau mungkin diajarin atau pengen dibantu gitu, Kang Randi, terkait ekspor import ini. Datang aja ke base camp. Nah, datang ke Datang aja basecamp. ke base camp. Oke, Ya, boleh. base camp nanti saya mungkin share di grup ya coach ya. Saya Share di share grup di boleh, grup boleh, nanti boleh. boleh. Ya sekalian manah nanti boleh kita Yang mana? belajar manah juga. Ya, belajar mana? Anaknya mau dibawa, istri, suami mau bawa silakan. Ya Belajar sekalian mana kita ya? sharing-sharing. Emang sih kalau kadang-kadang ada beberapa hal ya saya itu tipikalnya orang otodidak jadi Ah, materi poin-poin udah disiapin suka ngalor ngidul kemana-mana tapi kalau udah ketemu langsung apalagi udah ada yang nanya kayak tadi kan clear ya langsung to the point gitu. iya, iya. Ya kalau memang mau ada waktunya bisa mampir aja. Insya Allah Oh, nanti boleh. saya Itu share. ya, itu aja kan. Ya, jadi yang nanti pengen belajar bareng atau sharing-sharing silaturahmi silahkan nanti di-share lagi sama Kang Rani di grup ya. Udah ada di grup Bujima. Kalau yang atau pengen Kang kontaknya lagi gitu nanti akan saya bantu share ya. Pokoknya nanti silakan di grup Siap. masing-masing. Karena Kang Rani juga mungkin nggak semua grup join. Nanti ada yang dari grup Jimak, Jimak 2 dan sebagainya. Pokoknya apa namanya tanyakan lagi. Kalau yang ada yang ingin tanyakan, kalau minta kontak nanti boleh saya bagikan ya. Kalau untuk member SBDM, beliau ada di grup SBDM, All Member SBDM, gitu ya. Oke, nah sebelum ditutup mungkin ada informasi dulu, Kang Randi ya. Sebentar saya ada yang mau disampaikan dulu, Kang Randi. Sebentar. Oke, baik. Saya minta waktunya sekitar 5 menit teman-teman sebelum kita tutup. Ada informasi sangat menarik, spesial juga untuk yang hadir. Coba eh, yang masih nyimak, coba diketik apakah masih nyimak teman-teman? Silakan ketik masih dulu coba. Ya, kita kurang lebih selesai dikit lagi ya. Saya minta waktu 5 menit. Coba diketik masih nyimak teman-teman. Masih ya? Masih semuanya? Oke, masih Kang. Siap, siap. Oke, baik semuanya. Tadi berkaitan dengan informasi yang Kang Randi sampaikan gitu ya. Bahwa kita penting gitu ya untuk mempelajari digital marketing gitu ya. Tadi salah satunya adalah apa? Karena disebut kita harus punya website atau landing page walaupun gratisan gitu ya. Nah, oleh karena itu gini teman-teman ada informasi yang eh, terbatas gitu ya yang akan saya sampaikan khusus untuk yang hadir malam ini aja gitu ya yang malam ini ikut webinar. Jadi SBDM menyelenggarakan sebuah program namanya Shortcut Digital Marketing gitu ya di mana ini program sudah kita buka tahun lalu. Jadi nggak rutin gitu ya. Kita hanya buka ya kadang-kadang aja pas pengen gitu ya. Jadi karena ini bukan program rutin gitu ya. Nah, kita buka udah setahun nih. 2023, terus sekarang kita buka lagi 2024. Apa ini programnya? Jadi belajar digital marketing 3 hari berturut-turut gitu ya, secara live seperti ini selama 3 hari dari tanggal 6 sampai 8 Februari nih, ya. Tanggal 6, 7, 8, jam 8 malam sampai jam 10 seperti sekarang lah ya. Nah, jadi kalau yang pengen ikut belajar kursus tapi mahal, ya, atau pengen bingung belajar digital marketing di mana, nggak punya laptop, gaptek, ya, kemudian nggak ada waktu siang hari untuk belajar gitu ya, bisanya malam lagi santai. Nah, ini ya tepat kita adakan digital marketing, shortcut digital marketing, gitu ya. Nah, ini apa aja belajarnya gitu ya? Yang kita pelajari yang pertama konten. Kita bikin konten gambar, konten video gitu ya, copywriting yang menarik itu gimana caranya cuman pakai handphone. Oke. Dan itu sudah banyak ya. Bikin video yang menarik, viral, bahkan kita sampai 1 juta lebih hanya pakai video ya, pakai TikTok, CapCut cuman pakai handphone ya viral yang penontonnya sampai 1,8 juta viewers gitu ya produknya waktu itu ke alat kesehatan ya kemudian ada landing page hack gimana cara buat halaman penjualan website yang bisa meyakinkan calon pembeli cuman pakai handphone juga ya beberapa contohnya sudah pernah saya kirim ya itu hanya pakai handphone landing page-nya gitu ya. Jadi yang tadi Kang Randi sampaikan harus punya website supaya orang tuh trust gitu ya, bisa baca informasi lebih lengkap, lebih jelas gitu pakai website. Nah, gimana cara bikinnya pakai handphone kita pelajari.
Kemudian pakai iklan nih, kita belajar iklan, digital meta ads, gimana cara buat iklan Facebook dan Instagram supaya ngejaring lebih banyak lagi. Kalau tadi organik aja, ya gratisan aja bisa banyak nih karena di ratusan juta, apalagi dibantu ya di boosting dengan iklan, pasti lebih dahsyat lagi. Nah ini cuma pakai handphone gimana nih, gitu ya iklannya. Nah kita akan pelajari singkat ya selama 3 hari berturut-turut, mudah dipelajari juga ya, cuma pakai handphone, nggak pakai laptop, semuanya by handphone. Dan ini sudah 100 orang lebih ikut dan alhamdulillah banyak sekali ya yang memberikan kesan positifnya, memuaskan dan apa namanya, bisa bikin konten, bisa bikin landing page, bisa bikin iklan semuanya cuma dari handphone. Nah, ini beberapa review ulasan dari yang pernah ikutan gitu ya. Di sana ilmu sekeren ini gitu ya, nggak nyesel, kemudian juga niat banget ngejelasinnya si mentornya. Bukan hanya teori gitu ya, juga apa bonusnya juga lengkap praktek. Karena bukan hanya ini ya, kita berikan juga aplikasi atau alat-alat bantunya juga supaya memang prakteknya bisa cepat dan hasilnya bisa bagus gitu ya. Kemudian bukan hanya teori tapi memang pengalaman gitu ya, step by step. Kemudian sampai benar-benar bisa dipantau. Kemudian juga awalnya dia ragu, tapi malah malah nyesel gabung sekarang gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi banyaklah perubahan-perubahan yang saya dapatkan gitu ya dari member-member yang ikut shortcut. Nah, ini berapa nih ikut apa namanya, join kelasnya. Jadi harga atau biaya investasinya itu 150.000, tapi ada penawaran spesial ya sampai akhir bulan ini ya. Kalau nggak salah tanggal 30 ditutup itu hanya 75.000 gitu ya. Nah, ini akses mentoringnya lifetime, videonya, ada slide-nya juga, ada grup diskusi tanya jawab juga kapan aja, tanpa batas waktu dan bisa dapat update materinya gitu ya secara lifetime. Berarti selamanya, selama update itu akan tetap update. Dan gratis receipt. Jadi kalau nggak ngerti, ngulang lagi berikutnya gitu gratis. Ikutan lagi gratis. Oke, jadi untuk investasi daftarnya cuma 75.000, dapat tadi 3 hari belajar dan segudang ilmu yang tadi manfaatnya ya, cuman pakai handphone. Dan sekali lagi kabar baiknya yang bagi malam ini join itu ya. Jadi untuk yang malam ini hanya untuk yang malam ini aja nih. Sekali lagi ya, hanya untuk yang langsung mendaftar malam ini. Nah, ini ada satu kelas lagi saya berikan gratis. Jadi dapat satu lagi nih. Apa itu? Namanya adalah Internet Marketing Mastery. Oke. Nah, ini gratis juga ya. Kelas premium yang kita punya ini diberikan gratis bagi yang daftar malam ini. Gitu ya. Ini apa nih apa internet marketing ini? Jadi internet marketing mastery gitu ya di sini jadi untuk yang bingung gitu ya tentang digital marketing gitu ya. Nah, kita akan berikan panduan gitu ya gimana cara bangun database, gimana jualan, gimana biar jualannya stabil, ya gimana supaya bisa punya database banyak, ya bisa jualan dengan mudah gitu ya. Nah, apa aja di sini cara bangun list, goal ya, kemudian gimana punya email banyak, kemudian juga untuk bangun database itu gimana, membuat lead magnet itu gimana, kemudian dan banyak lah ya semuanya di sini jenis-jenis apa namanya lead magnet, gimana buat iklan dan sebagainya, gitu ya. Dari demo jalankan iklan, look like audience dan sebagainya. Ini udah update nih, udah export nih, udah advance materinya. Gimana menambang uang dari database yang sudah didapat dan seterusnya. Ini diberikan secara gratis teman-teman. Oke ya. Ada juga panduan affiliate, kemudian juga ini PDF konsep ide strategi online marketing supaya powerful. Kemudian InfastView ini adalah video yang mandu Anda untuk produksi konten yang keren, gitu Instagram profesional. Ya ini gimana panduan bikin konten. Oke, cara bikin database-nya dikasih tahu, iklan juga dikasih tahu, biar dapat database juga dikasih tahu juga. Ya gimana iklan budget kecil hasilnya besar, gimana supaya nggak boncos lagi, persiapan digital marketing secara sendiri, yaitu kita ajarkan semua di Internet Marketing Mastery ini, juga kita berikan gratis bagi yang daftar program shortcut digital marketing. Ya, jadi daftarnya cuma 75.000, dapat 2 program ini. Oke. Nah, cara joinnya ini silahkan teman-teman di sini. Ya, saya kirim ya, silahkan chat malam ini ya, itu sudah terdetek gitu ya. Jadi yang chat malam ini dapat benefitnya, dapat program Internet Marketing Mastery gratis gitu ya. Jadi hanya untuk yang malam ini sampai jam 12 malam ya. Kalau besok sudah tidak berlaku, dapat bonus yang program Internet Marketing Mastery. Oke.
Silahkan manfaatkan, penawarannya hanya untuk yang ikut hadir. Jadi beruntung nih buat yang hadir, ya. Oke, itu aja informasinya dari saya semuanya. Sebelum kita tutup, mungkin Kang Randi silakan ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup. Ada closing statement ya untuk teman-teman yang mau belajar mulai bangun bisnisnya untuk bisa ekspor gitu ya, supaya bisa berani, supaya bisa sukses seperti Kang Randi mungkin. Silakan, Kang. Oke, teman-teman semua, masih jelas ya, Bos ya? Oke, jadi ekspor itu eh, kalau dibilang modalnya gede, ya namanya usaha ya, maksudnya kita buka warung aja pun harus ada modalnya gitu. Anggaplah warung atau toko kelontong gitu, warung-warung pinggir jalan gitu kan. Asongan itu kan harus ada modal ya. Kalau dibilang modal ya memang harus ada modalnya. Ya paling minim yang paling resiko sih ya tadi ya kasus-kasus kayak uang ketahan, kadang-kadang barangnya juga hilang atau gimana gitu. Ya itu bagian dari hal yang harus dialami. Tapi kita tentu ya berharap gitu kan, jangan sampai terjadi gitu. Alhamdulillah saya nggak terjadi, insya Allah saya juga mendoakan ke teman-teman tidak terjadi juga gitu. Yang penting teman-teman belajar untuk mencoba terlebih dahulu ya. Kalau memang tadi ada yang rasakan ada yang nggak jelas atau ada yang masih belum paham, mangga bisa mampir, bisa sama Coach Erwin mangga, apalagi lebih bagus beliau lah ibaratnya dari segi ilmu gitu. Tapi kalau mau ke saya pun nggak ada masalah gitu sambil kopi. Intinya ya harus sabar juga sih, harus sabar dengan kondisi. Kadang-kadang kita menemukan juga customer-customer yang agak nyeleneh, nyelenehnya tuh lebih kepada bikin kita pusing lah. Contoh misalkan teman-teman ya kalau yang mungkin kesulitan dengan bahasa Inggris ya dia kadang-kadang minta video call, pengen lihat langsung. Berarti kan interaksi secara langsung ya. Saya pernah berinteraksi sama orang India, orang Pakistan, orang Jepang. Yang kemarin orang Jepang ngobrol langsung gitu kan. Itu ngobrolnya bahasa Inggris tuh. Alhamdulillah kan memang karena pernah belajar gitu kan. Masih terbata-bata juga tapi minimal mau gitu kan menunjukkan, mau nunjukin muka. Nah itu juga teman-teman harus siap tuh ya, apa ya bahasanya, kalaupun masih terbata-bata pun nggak ada masalah, setidaknya ada itikan gitu. Bisa nggak telepon, silahkan telepon aja gitu, tapi sampaikan kalau saya bahasa Inggrisnya nggak bagus gitu. Kalau bisa dipahami lah gitu, tapi ikuti aja alurnya kayak gimana gitu. Nemu yang ribet ya ikuti aja gitu, nanti juga akan apa ya, kadang-kadang di sini kok lucunya tuh gini, orang-orang yang nggak banyak nanya, yang kalem-kalem aja, justru dia itu malah nggak balik-balik lagi gitu. Udah sekali beli selesai hilang gitu. Tapi ada yang masya Allah lah gitu, masya Allah Ribetnya ya. ribetnya minta ampun coach gitu. Jadi sampai proses aja, proses bikin busur aja sampai harus divideoin. Saya sampai kata-kata, okay, good morning brother, right now I want to update the progress of making bow. Ya Allah sampai kayak gitu coach. Tapi itu yang justru akan balik lagi. Biasanya hal-hal yang memang ribet-ribet itu ya comeback-nya kan akan, karena dia pasti akan merekomendasikan, oh ya nih Takrir Archer ini tanggung jawab banget, dia pelayanannya luar biasa, pas respon kita minta sesuatu kita dikasih, dan apa ya pelayanannya juga bagus segala macam gitu. Itu sih salah satunya. Memang ya makin tinggi resiko semakin tinggi pula hasilnya. Jadi high risk high return, low risk low return, no risk no return gitu. Nah, no Jadi risk no semakin return. tinggi resiko semakin tinggi baliknya juga. Itu aja Mantap. sih baliknya. Oke. Oke, siap. Kang Andi, terima kasih banyak. Alhamdulillah materi malam ini luar biasa semuanya. Boleh kasih applause dong di bawah reaction teman-teman. Ada tombol reaction tuh. Ya, silakan kasih reaction. Tepuk tangan malam ini untuk Kang Randi Fahren ya. Sudah sharing malam ini tentang tembus 25 negara nih ekspor dengan Facebook organik gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan jadi ilmu yang berkah, ilmu manfaat. Kita doakan juga beliau ya, usahanya semakin maju, banyak sehat, banyak umur, ya makin berkah juga usahanya. Dan untuk kita semuanya juga yang sudah menyimak malam hari ini, semoga ilmunya bermanfaat, bisa teman-teman nanti praktekkan, aplikasikan, dan bisa membuahkan hasil seperti Kang Randi, ya seperti beliau yang bisa tembus ya ke mancanegara seluruh dunia. Makan tadi ya ada Arab, ada Eropa, ada
Amerika dan sebagainya luar biasa nih. Ya juga ikut bangga juga melihat Kang Randi perkembangannya ya dari SBDM seperti apa, berkontribusi akhirnya bisa websitenya, jualannya udah luar biasa, keren. Ya, jadi sangat inspirasi ya untuk kita semuanya bahwa yang tadinya nggak mungkin ya jualannya sepi, tapi ternyata ada peluang kita ambil, akhirnya ternyata disitulah bisa lebih besar gitu ya. Kayak tadi ya pandemi sepi, wah bulan puasa sepi lagi, akhirnya nyoba sesuatu akhirnya di situ malah ketemu gitu ya. Coba kalau kita nggak tadi terakhir ya berani dan sabar gitu ya kata Karani terakhir apa namanya berani dan sabar itu ya dijalankan ikuti begitu ya. Dan terakhir low high risk, high return betul banget ya. Jadi kalau kita mau dapat yang besar ya harus resiko harus berani risiko yang besar. Ya, oke, itu aja mungkin untuk webinar SBDM Talk kali ini ya. Terima kasih semuanya sudah hadir. Saya tidak bisa menyebut satu persatu ya di sini ya. Dari seluruh Indonesia kadang ya, dari luar negeri juga mungkin hadir juga ada ya, dari member SBDM ataupun non member SBDM. Sekali lagi mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan, jika ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas silahkan disampaikan di grup gitu ya. Sampai jumpa lagi di eh, webinar SBDM selanjutnya, program-program SBDM selanjutnya ya. Saya ucapkan terima kasih karena ini khususnya dan untuk kita semuanya. Saya tutup. Selamat malam, selamat istirahat. Saya terima kasih, pamit. Dr. Adia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua, Tunuhun, Kanadi, terima kasih.